Ibu hebat sekali, teriak suara itu. Su Tang tidak punya waktu untuk memperhatikan dan terus memburu targetnya satu demi satu. Kebanyakan dari mereka adalah petarung. Jika duel di dataran adil, Su Tang tidak akan bisa mengalahkan siapapun, tetapi di sini ia seperti ikan di air, sementara orang-orang itu kesulitan. Bodoh banget sih. Lo mau ditebang gitu aja. Turunin dia, cabut semua akar lo, dan pura-pura lo udah kehabisan tenaga. Ya udah, tunggu dia injak lo, terus lo langsung nyangkutin dia. Percuma saja melilitnya dengan benda-benda lain. Cekik saja dia dengan lehermu dan kerahkan seluruh kekuatanmu. Colek pantatnya, bodoh. Aku nggak minta kamu colek pantatnya, cuma tiup pantatnya. Bu, apa itu? Para prajurit yang tersisa semuanya berada dalam kondisi yang mengerikan. Sebelum Su Tang dan yang lainnya tiba, mereka telah terjerat dengan pohon takdir selama beberapa waktu dan telah terbiasa dengan cara perlawanan naluriah pohon takdir. Namun, dalam sekejap mata, gaya pohon takdir berubah. Akar-akar yang menari perlahan melunak dan membentuk jalan setapak. Bahkan, batang pohon takdir tampak memancarkan lingkaran cahaya. Sang prajurit bersukacita, berpikir bahwa kekuatan pohon takdir telah habis. Ia melangkah maju, tetapi akar-akar yang tumbang itu langsung hidup kembali dan ia pun terkepung. Akar-akar tiba-tiba muncul dari tanah dan melilit kaki dan tungkai mereka. Ini tidak terlalu menakutkan, tetapi ketika puluhan akar berkumpul menjadi untaian, muncul dari sela-sela kaki mereka, dan menusuk ke atas dengan suara siulan, bahkan jika mereka menghindar tepat waktu, rasa takut membuat mereka merasa kedinginan. Bagaimana jika mereka tertusuk? Jika pohon takdir adalah manusia, lawannya pasti berbeda. Ia akan berpura-pura mati, menusuk matanya, menusuk hidungnya, menusuk telinganya, mencekik lehernya, dan menusuk pantatnya, mencari titik lemah orang untuk diserang, membuat mereka tak berdaya. Terlebih lagi, dengan Su Tang yang memanfaatkan situasi ini, situasinya benar-benar terbalik. Ketika mereka merasakan ada yang tidak beres dan mencoba menjauh dari pohon takdir, hanya tersisa mereka berdua. Setelah berlari cukup jauh, mereka berbalik dan melihat seorang rekan tergantung di udara. Beberapa akar telah menembus lubang telinga pria itu, dan lebih banyak akar lagi yang mencoba masuk. Lehernya tercekik begitu erat hingga wajahnya memerah dan matanya berdarah. Di bawahnya, beberapa akar tebal menusuknya satu demi satu. Untungnya, pria itu mengenakan baju zirah lembut yang menutupi seluruh tubuhnya, hampir tidak bisa melindungi bokongnya. Ini juga salah pohon takdir yang baru saja tercerahkan dan tidak tahu bagaimana beradaptasi. Jika ia menembus kaki celana, ia pasti sudah berhasil sejak lama. Bagaimana mungkin pohon takdir menjadi begitu jahat dan tak tahu malu? Kedua prajurit yang tersisa saling berpandangan dengan bingung. Pemuda itu telah berpartisipasi dalam pertempuran dan telah menyaksikan adegan yang lebih tragis lagi. Ia sudah gemetar ketakutan. Pertarungan antara si Xiaoru dan lelaki tua itu masih berlangsung. Dalam waktu singkat, si Xiaoru telah jatuh lebih dari selusin kali. Namun, ia memiliki naluri bertarung yang sangat kuat. Ia selalu bisa menggunakan kekuatan pedang Tianxia untuk melindungi titik-titik vitalnya di saat-saat paling berbahaya, membuat lelaki tua itu tak berdaya. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan harimau secara alami tidak takut pada anak sapi. Namun, jika anak sapi tersebut dijatuhkan lebih dari 10 kali dan masih bisa melompat dan menerjang ke depan, maka giliran harimau yang akan sakit kepala. Itulah yang dilakukan lelaki tua itu. Ia tak gentar, tetapi meskipun berusaha sekuat tenaga, ia tak bisa menyingkirkan si Xiaoru dengan cepat. Saat menunduk, ia melihat sebagian besar prajurit telah tewas, sementara Su Tang berdiri di antara akar-akar pohon yang tak terhitung jumlahnya, menatap sinis. Ia begitu marah hingga menjatuhkan si Xiaoru lagi, lalu tiba-tiba berbalik, dan 3 pedang terbang melesat ke arah Su Tang dalam bentuk segitiga. Su Tang terkejut. Dia tahu urusannya sendiri dan tahu kekuatan serta kelemahannya sendiri, jadi dia tidak pernah berpikir untuk terlibat dalam pertempuran di pihak si Xiaoru. Siapa sangka lelaki tua itu tiba-tiba mengalihkan sasarannya kepadanya. Pohon takdir bereaksi cepat, langsung menghadang Su Tang dengan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dibandingkan dengan cahaya pedang yang dihunus oleh sang Grandmaster, akar-akar itu masih terlalu rapuh. Potongan-potongan akar hancur, kemudian cahaya pedang mengenai Su Tang dan membawa Su Tang sejauh lebih dari 20 meter, memaku Su Tang ke pohon takdir. Ibu, teriak suara itu. Su Tang perlahan menundukkan kepalanya dan menatap ujung pedang yang masih bergetar, sementara lelaki tua itu mencibir. Junior yang seperti semut ini berani mengganggunya, dia hanya mencari kematian. Namun, lelaki tua itu tidak tahu seperti apa Su Tang. Bahkan jika dia akan mati dan masuk neraka, dia akan menyeret musuh-musuhnya bersamanya. Su Tang menyeringai. Seperti yang diduga, masih terlalu dini untuk tertawa. Namun, mengapa vitalitasnya tidak melemah, malah semakin kuat? Pada saat ini,
Si Xiaoru kembali melompat ke udara, dan pisau Tianxia menebas tanpa suara ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua itu hendak mengendalikan cahaya pedang, tetapi Su Tang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram gagang kedua pedang terbang itu erat-erat. Pohon takdir seolah merasakan pikiran Su Tang, dan semua akarnya menyusut ke arah batang pohon, menjerat erat pedang terbang yang tersisa dan tubuh Su Tang. Haha, Su Tang tertawa sebentar-sebentar. Bukankah kau seorang master? Tidak bisakah kau mengendalikan 5 pedang terbang sekaligus? Aku akan mematahkan 3 pedang terbangmu dulu, lalu lihat bagaimana kau bisa bermain. Orang tua itu sudah merasakan ada yang tidak beres, tetapi si Xiaoru datang terlalu cepat, jadi dia hanya bisa menggunakan 2 cahaya pedang untuk sementara waktu menghadapi pisau Tianxia. Boom! Kedua pedang terbang itu berputar dan melesat ke langit. Wajah lelaki tua itu memucat, tetapi si Xiaoru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan segera melancarkan serangan kedua. Pria tua itu segera mundur. Hanya dengan 2 pedang terbang, ia tak punya cara untuk melawan pisau Tianxia secara langsung. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di batang pohon takdir, dan tetesan cairan kemasan mengalir keluar dari retakan tersebut dan mengembun ke arah tubuh Su Tang, tetapi Su Tang tidak menyadarinya. Ia hanya tahu bahwa setelah terluka, vitalitasnya melonjak. Ia ingin berteriak dan menjerit, dan ia memiliki energi tak terbatas yang ingin ia curahkan. Otak Su Tang bergetar hebat, lalu lingkaran cahaya ketiga muncul, tetapi tidak ada apapun di dalamnya. Apakah itu sumber kehidupan? Orang tua itu menyadari kecemerlangan yang dipancarkan oleh pohon takdir. Jawaban si Xiaoru jelas dan ringkas, lalu dia melompat maju dan menusuk lagi. Jangan bertarung dulu, teriak lelaki tua itu, itulah sumber kehidupan, sumber kehidupan. Si Xiaoru melompat lagi. Kau tidak bisa mendengarku. Pria tua itu geram. Kita bisa membaginya menjadi 2, kan? Bagi menjadi 2. Si Xiaoru jatuh ke tanah, mengangkat pisau Tianxia dengan dingin, dan terbang ke arah lelaki tua itu. Baiklah, aku hanya mau 2 tetes, sisanya untukmu. Teriak lelaki tua itu, berhentilah melawan, sumber kehidupan akan segera lenyap. Si Xiaoru melompat lagi, melepaskan aura ibelnya. Ia tak peduli pada apapun dan hanya ingin melihat darah dan kematian musuh-musuhnya. Cabang-cabang dan daun-daun teratas pohon takdir mulai layu, dan kelayuannya masih menyebar ke bawah. Pada tingkat ini, pohon takdir akan menjadi pohon busuk dalam beberapa menit. Orang tua itu sangat cemas dan terus berteriak, berhenti berkelahi. Tahukah kau apa arti sumber kehidupan? Hah, tahukah kau bahwa ini adalah berkah yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun? Kau masih berkelahi. Nak, kita tidak punya dendam di masa lalu atau sekarang, hanya ada kesalahpahaman. Kenapa kita harus bertarung sampai mati? Si Xiaoru seolah tidak mendengar apapun, pupil matanya yang gelap tertuju pada lelaki tua itu, gerakan pedangnya menjadi semakin ganas setiap saat, dan auranya menjadi semakin kuat. Pohon takdir layu parah. Setelah sekitar selusin daun besar berguguran, waktu seakan berputar balik. Cabang-cabangnya yang gundul mulai merunduk ke dalam, dan batangnya yang tebal menjadi ramping. Tidak. Melihat pohon takdir tidak punya banyak waktu tersisa, lelaki tua itu hampir menjadi gila berhenti bertarung. Si Xiaoru melompat lagi dan menebasnya lagi. Pria tua itu mengendalikan cahaya pedang untuk menangkis pisau si Xiaoru, lalu berbalik dan melesat ke arah pohon takdir, tanpa mempedulikan cahaya pedang yang terguncang. Ia benar, menemukan pohon takdir memang sebuah berkah yang hanya datang sekali dalam 1000 tahun. Jika ia melewatkan kesempatan itu, ia tak akan mau hidup tanpa bantuan siapapun. Pada saat ini, pohon takdir benar-benar menarikan akarnya lagi, mencabut 3 pedang terbang yang menusuk tubuh Su Tang, lalu menarikan cahaya pedang ke arah lelaki tua itu. Ia tidak ingin lelaki menyebalkan itu mendekat. Pria tua itu meraung seperti harimau dan mengulurkan tangannya untuk mencoba meraih cahaya pedang, tetapi si Xiaoru mendekat dengan cepat dari belakang. Dalam konfrontasi langsung, kecepatan si Xiaoru mungkin tidak akan menjadi ancaman fatal baginya, tetapi dalam lari cepat jarak pendek ini, keunggulan kecepatan si Xiaoru akan memainkan peran penting. Tangan lelaki tua itu hampir saja menangkap cahaya pedang itu. Selama ia bisa menangkapnya, ia bisa dengan mudah merebut pedang itu dengan kekuatannya. Lagi pula, itu adalah pedang terbangnya. Sayangnya, cahaya pedang yang diayunkan si Xiaoru telah menyapu dan mengenai punggungnya dari atas ke bawah. Darah berceceran di mana-mana, dan pecahan logam seperti percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Ternyata lelaki tua itu mengenakan baju zirah yang tidak diketahui di balik pakaian ketatnya. Baju zirah itu sangat kuat, jika tidak, dengan kekuatan pedang penghancur si Xiaoru, itu sudah cukup untuk membelah tubuhnya menjadi 2. Lelaki tua itu menjerit kesakitan, tubuhnya tiba-tiba ambruk dan jatuh tersungkur ke tanah. Pohon takdir tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Akar-akar yang tak terhitung jumlahnya melilit dari segala arah,
membentuk kepompong raksasa yang membungkus lelaki tua itu erat-erat. Lelaki tua itu sangat kuat, dan hanya dengan dagingnya sendiri, ia dapat dengan mudah mematahkan akar yang mengikatnya. Namun, akarnya terlalu banyak, dan puluhan ribu akar telah membentuk penjara raksasa yang menjebaknya di dalam. Pisau si Xiaoru berkilat lagi. Dalam jangkauan pisau, semua akar terpotong, dan kepompong raksasa itu retak, dan pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu juga retak. Namun, ini bukan akhir bagi si Xiaoru. Ia melompat dan pisaunya melesat bagai kilat ke arah Su Tang. "Kakak," teriak Su Tang sambil mengangkat pedang Taiso. Pedang itu tiba-tiba berhenti, tetapi bukan karena teriakan Su Tang, melainkan karena pedang Taiso. Pedang Dazeng bergetar pelan, memancarkan cahaya terang. Su Tang tidak tahu bahwa pembuluh darah spiritual yang rusak di pedang Dazeng terus-menerus menyembuhkan seperti tubuhnya. Jika ia membenamkan pikirannya pada pedang Dazeng saat ini, ia akan dapat merasakan ikatan darah, yang merupakan simbol pedang Dazeng mengenali tuannya. Si Xiaoru memiringkan kepalanya dan menatap pedang Taiso dengan tenang. Ia sangat familiar dengan aura yang dipancarkan pedang Taiso, tetapi ia tidak bisa mengingat apapun. Pada saat ini, suara batu jatuh terdengar dari belakang. Si Xiaoru segera berbalik dan mendapati pemuda itu dan dua prajuritnya sedang berusaha melarikan diri, dan salah satu prajurit telah merangkak ke celah dinding gunung. Si Xiaoru melompat ke arah batu yang tertanam di tengah dinding gunung, dan Su Tang tidak dapat menahan napas lega saat melihat si Xiaoru pergi. Cairan keemasan yang mengalir dari pohon takdir telah mengering. Tanpa nutrisi dari sumber kehidupan, kegembiraan Su Tang mulai mereda, digantikan oleh rasa lelah yang tak tertahankan. Tubuhnya perlahan meluncur turun dari batang pohon, kelopak matanya perlahan menutup, dan akhirnya ia berbaring di rerumputan. Pohon takdir telah runtuh menjadi pohon kecil yang tebalnya hanya sebesar mangkuk dan tingginya hanya 3 atau 4 meter, dan proses ini masih terus berlanjut. Akhirnya, pohon takdir berubah menjadi bibit kecil sepanjang sekitar 1 inci, perlahan menyusut kembali ke dalam tanah dan menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah muncul dan semuanya hanyalah ilusi. Su Tang tertidur lelap. Setelah si Xiaoru membasmi orang-orang itu, ia mengikuti celah itu keluar tembok gunung dan berkeliaran tanpa tujuan seperti zombie. Entah sudah berapa lama, tanah di dekat kepala Su Tang mulai bergerak. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya hijau seukuran ibu jari muncul dari tanah. Bola itu memanjangkan beberapa benda seperti tentakel, mencengkeram rambut Su Tang, dan memanjat dengan susah payah. Akhirnya, ia naik ke dahi Su Tang dan berdiri di bawah matanya. Ia mengamati sejenak dengan saksama, lalu menggunakan tentakelnya untuk membuka kelopak mata Su Tang. Setelah kelopak mata Su Tang ditarik paksa, ia berulang kali berteriak bu, bu. Namun, Su Tang tidur sangat nyenyak dan tidak bisa dibangunkan sama sekali. Terlebih lagi, bola cahaya itu melompat-lompat dan menjerit, yang mungkin membuat alam bawah sadar Su Tang merasa terganggu. Dengan gerakan tangan yang ringan, bola cahaya itu terlempar beberapa meter jauhnya dan jatuh ke rerumputan. Bagi Su Tang, beberapa meter bukanlah apa-apa, ia hanya butuh 2 langkah untuk mencapai tujuannya. Namun, makhluk kecil itu butuh waktu lama untuk berjalan kembali, lalu memanjat lagi dengan menjambak rambut Su Tang. Seekor kupu-kupu putih bercorak emas hinggap di dada Su Tang. Saat makhluk kecil itu melihat kupu-kupu itu, sesuatu terasa tersentuh. Ia menatap kupu-kupu itu dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, ia menggunakan antenanya untuk membuat retakan di dinding cahayanya sendiri, dan sebuah sayap bercorak emas putih seperti kupu-kupu itu tiba-tiba muncul dari celah tersebut. Kupu-kupu itu ketakutan, mengepakkan sayapnya, dan terbang menjauh. Makhluk kecil itu menciptakan retakan lain di dinding cahayanya sendiri, lalu mencoba terbang. Mula-mula gerakannya tampak janggal, bengkok dan sempoyongan, tetapi lama-kelamaan ia menguasai keterampilan terbang. Kecepatannya makin lama makin cepat, postur terbangnya makin lincah, dan ia merasa sangat gembira serta tertawa. Kemudian, makhluk kecil itu akhirnya ingat apa yang harus dilakukannya, terbang ke telinga Su Tang, dan berteriak keras bu, bu. Su Tang melambaikan tangannya tanpa sadar, tetapi benda kecil itu menjadi sangat pintar dan ia tidak bisa memukulnya sama sekali. Akhirnya, alisnya berkerut dalam, jelas sangat kesal. Namun, si kecil tak punya banyak kesabaran dan segera menyerah. Ia mendarat di dahi Su Tang dan bergumam dengan suara yang sangat kesal, ibu mengabaikanku. Alis Su Tang perlahan mengendur, dan ia akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Benda kecil itu bergetar, dan seberkas cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, memproyeksikan ke alis Su Tang. Su Tang sedang bermimpi. Ia bermimpi kembali ke Xiaolinbao, mendorong ayunan di taman. Di ayunan itu duduk seorang gadis sang guru agung. Su Tang belum pernah melihat gadis dengan temperamen semurni dan sesempurna itu, dan ia tak bisa melupakan perasaan berdebar-debar itu. Namun, ia tahu keterbatasannya sendiri, jadi ia hanya bisa mengubur perasaan itu jauh di dalam hatinya. Namun,
Dalam mimpi, tak ada lagi hambatan, sehingga alam bawah sadarnya sering kembali ke tempat itu. Wujud makhluk kecil itu perlahan berubah. Pertama, muncul rambut hitam panjang, lalu wajah seorang gadis, persis seperti sang guru besar, diikuti tangan, rok kasa putih, dan terakhir kaki. Makhluk kecil itu akhirnya puas dan tertawa kecil lagi. Kemudian ia melebarkan sayapnya dan terbang, sambil melihat sekeliling sejenak, lalu terbang ke sebuah pohon kecil setebal mangkuk. Ia menari dan berteriak, "Aku mau makan, aku mau makan." Riak keemasan melintas, dan pohon kecil itu tumbuh dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata terbuka. Ia berbunga dalam sekejap mata, lalu berbuah. Akhirnya, ratusan buah merah cerah menggantung di pohon. "Aku capek banget," teriak makhluk kecil itu sambil terbang. Sebuah buah jatuh secara otomatis. Makhluk kecil itu berjuang keras menangkap buah itu, lalu terbang kembali dan melemparkan buah itu ke Sutang. Kejadian ini terulang 5 atau 6 kali, setara dengan Sutang yang dipukul 5 atau 6 kali. Kelopak matanya berkedut cepat, pertanda ia akan segera bangun. Makhluk kecil itu tidak menyadarinya, tetapi berbaring di atas buah, menggigit kulitnya, dan mulai mencicipi daging buah yang manis. Ia makan dengan sangat cepat, setidaknya tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Tak lama kemudian, ia memakan sebuah lubang di daging buah tersebut dan sebagian besar tubuhnya masuk. Sutang perlahan membuka matanya. Di mana dia? Ingatannya langsung kembali, dan kenangan-kenangan yang telah dilaluinya berkelebat di benaknya. Sutang tiba-tiba duduk dan menoleh. Di mana pohon takdir? Pohon takdir telah lenyap, hanya menyisakan sekitar selusin daun besar yang layu. Sutang duduk terdiam, merasakan kesedihan yang tak terjelaskan. Apakah pohon takdir lenyap begitu saja? Apakah wanita yang memanggilnya ibu sudah meninggal? Saat itu, ia hanya merasa senang, tetapi sekarang ia mengerti segalanya. Jika pohon takdir tidak menyelamatkannya, ia tidak akan mampu bertahan lama dengan luka serius seperti itu. Sutang duduk di sana cukup lama, dan pandangannya beralih ke buah-buahan di sekitarnya. Untungnya, si Xiaoru baik-baik saja. Dia bahkan tahu cara menyiapkan makanan sendiri, jadi dia pasti sudah pulih. Sutang memang merasa lapar. Ia mengambil buah dan memasukkannya ke mulut sambil melihat sekeliling. Di mana si Xiaoru? Ibu? Ibu, sebuah suara keluar dari mulutnya. Sutang menggigil ketakutan dan buru-buru mengambil buah itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Kemudian ia merasakan sendewa samar di telapak tangannya. Ia membalik buah itu dan tiba-tiba melihat sebuah kepala kecil menyembul dari daging buahnya, tersenyum ramah kepadanya Bu. Sutang merasa ngeri dan secara naluriah membuang buah itu. Tak bisa disalahkan kalau ia tak berperasaan. Siapapun yang melihat kepala kecil tumbuh dari daging buah, yang bisa berbicara dan tertawa, pasti akan ketakutan. Betapapun jijiknya Sutang, makhluk kecil itu tetap sangat antusias. Ia segera terbang kembali, mengepakkan sayapnya tanpa henti, tersenyum lebar di wajah mungilnya, dan berteriak, "Mama, Mama." Kesadaran Sutang sejenak seperti sedang melamun. Ia melihat pohon yang menjulang tinggi itu lagi, dan juga melihat bola-bola cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya melayang menjauh dari pohon itu dan terbang menuju tepi lautan bintang yang jauh. Tiba-tiba, ia menyadari segalanya dan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Makhluk kecil itu terdiam, lalu jatuh ke telapak tangan Sutang, berlutut, dan mengangkat wajah kecilnya untuk menatap Sutang. Sutang menghela napas lega. Sumber kehidupan makhluk kecil ini telah habis, yang berarti ia tak lagi punya kesempatan untuk berevolusi. Inilah bentuk terakhirnya. Lalu suatu hari nanti, mungkin tak lama lagi, ia akan menua dan mati. Biasanya, umur pohon takdir bisa mencapai 1000 atau bahkan puluhan ribu tahun. Sutang merasa sedikit patah hati. Setelah hening sejenak, Sutang perlahan berdiri dan bertanya, "Apa kau sudah melihat Xiaorumu?" Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Sutang terhenti. Bagaimana ia harus mengajarinya memanggil si Xiaoru? "Siapa namamu?" Sutang mengganti topik pembicaraan. "Bu, aku tidak punya nama," jawab si kecil. "Kalau begitu aku akan memanggilmu Little Bit mulai sekarang," kata Sutang sambil melihat sekeliling Little Bit. "Apa kau melihat gadis yang membawa parang itu?" "Bu, dia bukan orang baik," teriak si kecil. "Aku sudah banyak membantunya, tapi dia tetap menusukku dengan pisau." Sutang berpikir dalam hati, memotongmu. Memotongmu tidak ada apa-apanya. Dia seharusnya memotongku juga. Lagi pula dia tidak melihatnya. Kapan dia pergi? Aku sudah lama pergi. Kamu belum kembali. Ya, sudah berapa lama aku tidur? Tanya Sutang lagi. Saya tidur sebentar. Sutang agak bingung. Ia berpikir lama, tetapi masih belum bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dinding gunung di sekitarnya terlalu tinggi dan ia tidak bisa melihat matahari. Ia hanya merasa langit mulai gelap. Sutang membungkuk, mengambil sebuah buah, menggigitnya, dan tertegun.
Buah ini seperti minuman keras. Hatinya langsung hangat begitu digigit, dan dagingnya sangat manis. Su Tang memakan beberapa buah berturut-turut, lalu ia ingat bahwa ia harus bersikap sopan kepada anaknya. Si kecil itu telah terbang ke bahunya dan duduk di sana. Apapun yang dilakukan Su Tang, ia selalu menatap wajah Su Tang, seolah mengagumi sesuatu. Su Tang menggoyangkan setengah buah di tangannya dan berkata, "Si kecil, apakah kamu ingin memakannya?" "Aku kenyang," kata si kecil. Su Tang tidak repot-repot bersikap sopan dan menghabiskan buah di tangannya dalam 2 gigitan. Jika orang-orang kuat dari Sekte Alam ada di sini, mereka mungkin akan pingsan karena sakit hati ketika melihat Su Tang makan dengan begitu sembarangan. Setelah makan, Su Tang bersendawa dengan nyaman dan menepuk-nepuk perutnya. Ia merasa agak aneh. Ia bisa kenyang setelah makan beberapa buah. Apakah karena nafsu makannya menurun atau apa? Kemudian, Su Tang berdiri dan melangkah maju, memungut pedang-pedang terbang yang jatuh ke tanah satu demi satu. Ini adalah senjata spiritual sang guru, dan ia telah membuka lubang spiritual ketiga. Bahkan jika ia tidak bisa menggunakannya, ia cukup mengambil satu dan menjualnya, dan ia tidak perlu khawatir tentang uang untuk membeli pil selama setengah tahun. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanya si kecil penasaran. "Ini semua harta karun," kata Su Tang. Ia tidak repot-repot meminta gadis kecil itu mengganti alamatnya karena ia sudah memikirkannya matang-matang. Sebenarnya, memanggilnya ibu tidak masalah. Orang lain tidak akan terlalu mempermasalahkannya ketika mendengarnya. Paling-paling, mereka akan menganggapnya lucu, tetapi mereka pasti tidak akan mempertanyakan kepribadian atau keanehan Su Tang. Memanggilnya ayah akan menjadi kabar buruk. Apa yang telah ia lakukan hingga melahirkan anak perempuan seperti itu? "Harta karun macam apa ini?" tanya si kecil dengan nada meremehkan. "Bu, aku tahu tempat yang menyimpan harta karun yang luar biasa." "Oh, benarkah?" Wajah Su Tang berubah serius. "Tentu saja benar," kata si kecil. "Apakah kamu ingat tempat itu?" Su Tang bertanya lagi. "Ingat, ingat. Tidak jauh dari sini. Bawa aku melihatnya," kata Su Tang. Ia penasaran. Lagi pula jaraknya tidak jauh, jadi ia bisa pergi ke sana dan kembali dengan cepat. "Oke," si kecil bertindak tegas dan pergi secepat yang ia katakan. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Su Tang tetap di tempatnya, mendongak dengan kerutan di dahinya. Si kecil akhirnya menyadari bahwa Su Tang belum menyusul, jadi dia terbang kembali dan berteriak, "Bu, kemarilah. Kau pikir aku bisa terbang sepertimu?" kata Su Tang dengan marah. "Oh." Si kecil jatuh di bahu Su Tang lagi, seolah merasakan ketidaksenangan Su Tang, dan melirik Su Tang dari waktu ke waktu. Su Tang tiba-tiba merasa bahwa putri murahan ini tampak agak tidak bisa diandalkan dan jelas-jelas punya masalah. Lebih baik bersiap sepenuhnya. Su Tang mengumpulkan kelima pedang terbang milik lelaki tua itu dan meletakkan sisa rampasan di sisi lain. Ia tidak bisa membawa banyak sekaligus, jadi ia terpaksa meninggalkannya. Ini juga menjadi pertanda bagi si Xiaoru dan yang lainnya bahwa karena ia telah membersihkan medan perang, itu membuktikan bahwa ia, Su Tang, baik-baik saja. Ia hanya berjalan-jalan dan akan segera kembali. Ia kemudian menemukan pohon yang penuh buah itu lagi. Dengan gembira, ia melompat, memetik selusin buah, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ketika akhirnya ia mengambil pedang Taiso, ia langsung merasakan ada yang tidak beres. Ia melangkah beberapa langkah sebelum bereaksi dan berteriak, "Siapa gerangan yang diam-diam menukar?" Sebelum ia sempat menyelesaikan teriakannya, Su Tang kembali terdiam. Ia tahu itu mustahil, tapi kenapa pedang Taiso menjadi begitu ringan? Su Tang baru saja mengalihkan perhatiannya ke pedang Da Zeng ketika tiba-tiba, energi spiritual bagaikan lautan yang dahsyat mengalir keluar dari pedang Da Zeng dan mengalir ke tubuhnya. Saat itu, ia merasa terhubung dengan pedang Da Zeng. Itu adalah pedangnya, tangannya, darahnya, dan tekadnya. "Bu, bayi ini sudah mengenali tuannya," kata si kecil, "tapi bayi ini masih belum sekuat yang itu." Su Tang menenangkan kegembiraannya dan berkata dengan lembut, "Ayo pergi." 2 mayat terlihat di celah dinding gunung, dan satu lagi muncul dari celah itu. Mereka semua tewas di tangan si Xiaoru. Saat melihat sekeliling, yang terlihat hanyalah hamparan tanah tandus yang luas, tanpa sosok manusia yang terlihat. Matahari telah terbenam, dan langit telah gelap. "Bu, ke sini." Si kecil mengepakkan sayapnya dan terbang. Kali ini ia berhati-hati dan sesekali menoleh ke arah Su Tang. Ketika jarak di antara mereka sedikit lebih jauh, ia akan mendarat di dahan dan menunggu sebentar. Fakta telah membuktikan bahwa si kecil memiliki kemampuan belajar yang sangat baik. Hari mulai gelap, haruskah kita kembali? Su Tang ragu-ragu. Yunsuais adalah tempat yang berbahaya, dan bepergian di malam hari akan lebih berbahaya lagi. "Bu, nggak apa-apa. Kalau kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita."
Si kecil berteriak, ada ular besar yang kuat di sana. Kita tinggal sembunyi aja. Bagaimana kau tahu? Su Tang berhenti. Mereka memberitahuku, jawab si kecil. Mereka, Su Tang melihat sekeliling dengan curiga. Sejauh mata memandang, rerumputan, semak-semak, serta dahan-dahan tebal dan tipis semuanya bergoyang pelan tanpa angin, seakan-akan tengah menyapa makhluk kecil itu. Bisakah kau mendengar, apa yang mereka katakan? Su Tang terkejut. Ya, si kecil tampak semakin bingung Bu, ibu tidak dengar. Su Tang menggelengkan kepalanya. Ia mengerti bahwa si kecil bisa bertukar informasi dengan tumbuhan di sekitarnya. Ini hal yang luar biasa. Si kecil akan menjadi pengintai yang handal. Selama ada pergerakan di sekitarnya, ia akan segera memberi peringatan, dan keselamatannya akan terjamin. Di bawah bimbingan Xiao Butian, Su Tang berjalan maju dengan kepala tertunduk. 1 atau 2 jam terasa hampa, dan 3 atau 4 jam bisa dilalui. Namun, setelah berjalan hampir 6 atau 7 jam, ia masih belum melihat jejak bayi itu. Su Tang tak berdaya. Sayang, bukankah kamu bilang tidak jauh? Kenapa kamu masih belum sampai setelah berjalan begitu lama? Saya ingat kami harus menyeberangi sungai yang sangat lebar, lalu kami sampai di sana. Dari mana? Wah, waktu aku masih kecil, butuh waktu lama bagiku untuk terbang menyeberangi sungai itu, kata si kecil. Ketika aku masih kecil, Su Tang menyadari ada yang tidak beres. Sudah berapa lama yang kau bicarakan? Si kecil hinggap di dahan pohon, tenggelam dalam pikirannya, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa lama aku tidak ingat dengan jelas. Su Tang tersenyum kecut. Little Bit sedang membicarakan apa yang terjadi padanya saat masih berupa benih, kan? Konyol sekali. Pohon takdir tumbuh sangat lambat. Little Bit pernah tumbuh setinggi lebih dari 10 meter, jadi pasti butuh ribuan tahun. Beberapa dekade mungkin baik-baik saja, tetapi beberapa ribu tahun akan menjadi perubahan besar bagi lanskap. Bahkan lautan luas pun bisa berubah menjadi ladang murbe, apalagi sungai besar itu. Lagi pula, menurut deskripsi Little Bit, lebar sungai itu pasti setidaknya beberapa ratus meter. Jika sungai itu masih ada, Fang Yize pasti akan menyebutkannya saat menjelaskan lingkungan Yun Suais kepadanya. Lupakan saja, ayo kita cari tempat istirahat dulu. Su Tang mendesah pelan. Mulai sekarang, ia tak akan pernah mempercayai putri kecilnya lagi. Sayang, adakah tempat aman di sekitar sini? Si kecil berpikir sejenak, melebarkan sayapnya, dan terbang diagonal. Su Tang mengikutinya dari belakang. Setelah berjalan sekitar 10 menit, si kecil berhenti dan berkata, Bu, di sini sepi sekali. Suasana hening, tetapi Su Tang merasakan firasat yang mencekam. Hari sudah larut malam dan gelap gulita. Ia harus berjalan perlahan, maju selangkah dan mundur selangkah. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Apakah kamu yakin di sini aman? Su Tang bertanya lagi. Mereka akan melindungi kita, kata si kecil. Su Tang salah paham. Ia mengira Xiao Butian bermaksud bahwa begitu ada benda asing yang mendekat, tumbuhan di sekitarnya akan langsung memperingatkan mereka. Ia melempar pedang terbang yang dibawanya ke tanah, melepas tas di belakang bahunya, meraba-raba tempat yang relatif kering dengan tangannya, lalu berbaring. Si kecil terbang mengitari Su Tang beberapa kali, hinggap di kerah baju Su Tang, lalu mengebor masuk, hanya menyisakan kepala kecil yang mencuat. Entah ia mengikuti atau belajar, atau mungkin karena ikatan yang tak terjelaskan, Su Tang menguap, dan si kecil pun ikut menguap. Su Tang mengecap bibirnya, dan si kecil pun mengecap bibirnya. Ketika napas Su Tang berangsur-angsur menjadi lebih lancar, si kecil pun menutup matanya dengan indah. Su Tang merasa sedikit lelah dan segera tertidur. Seringkali, kebingungan justru merupakan berkah. Jika Su Tang tahu bahwa ia telah melewati wilayah kekuasaan beberapa monster mengerikan malam itu dan bahkan para master pun tidak berani memprovokasi mereka, ia pasti tidak akan bisa tidur. Saat ia bangun, langit sudah cerah. Su Tang membuka matanya yang mengantuk, duduk, dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, pori-porinya terasa pecah. Lingkungan di sekitarnya ditutupi semacam vegetasi berbentuk aneh, dengan lubang hitam pekat di tengahnya. Tanaman merambat menjulur dari lubang itu dan menyebar ke segala arah di sepanjang tanah. Vegetasi ini sangat mirip gurita, tetapi memiliki lebih banyak tentakel daripada gurita. Tentakel yang paling tebal di antara mereka lebih tebal daripada paha gurita, menutupi ratusan meter persegi tanah. Di sekitar tumbuh-tumbuhan itu terdapat kerangka berbagai binatang liar, beberapa di antaranya terkumpul menjadi gunung tulang kecil. Tanaman merambat pemakan manusia. Fang Yize telah menjelaskannya secara singkat kepadanya saat itu, dan juga menjelaskan cara mengatasinya. Su Tang menahan napas dan memperlambat gerakannya sebisa mungkin. Pertama-tama, ia mengambil beberapa pedang terbang di tanah dan menggantungnya di belakang punggungnya. Kemudian, ia meraih bungkusan itu, perlahan-lahan menghunus pedang Taiso, dan mundur selangkah demi selangkah.
Pada saat itu, si kecil keluar dari kerahnya dan berteriak kegirangan, "Bu, ibu sudah bangun." Sudah berakhir. Su Tang menarik napas. Tanaman merambat pemakan manusia terutama mengandalkan suara untuk berburu. Meskipun suara si kecil tidak keras, keheningan di sekitarnya sudah cukup untuk membuat semua tanaman merambat pemakan manusia waspada. Su Tang mengangkat pedang Taiso dan bersiap untuk bertempur, tetapi tanaman merambat pemakan manusia itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah mereka tidak mendengar suara si kecil. "Bu, mereka tidak akan menyakiti kita." Si kecil merasakan kegugupan Su Tang. Pada saat yang sama, beberapa orang mendekati lembah tempat pohon takdir awalnya berada. Si Xiaoru ada di antara mereka. Namun, wajahnya pucat dan ekspresinya lesu. Ia bahkan gemetar saat berjalan. Zhou Qian dan Lu Feixia ingin membantunya, tetapi ia mendorong mereka. Di lembah yang tertutup itu, selain pelayan tua itu, ada lebih dari selusin sosok. Mereka semua agak tua, dan yang termuda tampak berusia 40-an atau 50-an. "Kakek, apakah kau sudah menemukan simpanannya?" Tanya si Xiaoru perlahan. "Saat kami datang, tidak ada siapa-siapa di sini." Seorang lelaki tua kurus menatap si Xiaoru dengan tatapan penuh kasih. "Xiaoru, kalau kamu tidak enak badan, sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Kenapa kamu harus ikut aku?" Ya, beberapa lelaki tua lainnya juga berkata. "Aku khawatir," kata si Xiaoru. "Anak bodoh, apa yang kau khawatirkan dari pekerjaan kakek?" Tanya lelaki tua kurus itu sambil tersenyum masam. Ia adalah kepala keluarga si saat ini, si Yuran, sekaligus kakek si Xiaoru. "Kakek, kami butuh beberapa hari untuk sampai di sini, tapi kalian hanya sampai dalam setengah hari, hehe, cepat sekali." Si Xiaoru tersenyum dan berkata, "Kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat, aku dulu hanya main-main, tapi aku tak pernah menyangka kalian akan begitu peduli padaku." Para lelaki tua itu tak kuasa menahan tawa dan saling berpandangan. Ekspresi pelayan tua itu pun tampak sangat tidak wajar. Kata-kata si Xiaoru penuh duri. Kata-kata itu datang terlalu cepat, dan seluruh pasukan elit klan keluar dengan kekuatan penuh. Fang Yize membawa Zhou Qian dan Lu Feixia melarikan diri, dan bertemu seorang pelayan tua yang sedang melacak mereka. Pelayan tua itu mengetahui bahwa ada pohon takdir di lembah itu, dan si Xiaoru telah menghunus pedangnya dan sedang bertarung melawan seorang ahli tingkat master. Awalnya pelayan tua itu tidak percaya, tetapi setelah Fang Yize dan yang lainnya menceritakan ciri-ciri pohon takdir dan menggambarkan pemandangan yang mereka lihat, ekspresi pelayan tua itu berubah drastis, lalu ia membuat pilihan. Alih-alih pergi ke lembah untuk menyelamatkan si Xiaoru, dia bergegas kembali ke kota Hongye. Pelayan tua itu bergegas kembali dengan putus asa. Si Yuran, kepala keluarga Si, menerima berita itu dan bergegas kembali bersama para anggota elit seluruh klan. Baru pada saat itulah mereka bisa berdiri di lembah. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, terutama pelayan tua itu, yang wajahnya pucat pasi. Hanya dalam setengah hari, ia telah menempuh perjalanan ratusan mil bolak-balik. Bahkan dengan kekuatannya yang tak terkira, ia kelelahan. Fang Yize lah yang menemukan si Xiaoru, yang pingsan karena kelelahan. Para anggota elit keluarga Si bergegas langsung ke lembah, jadi si Xiaoru secara khusus berterima kasih kepada para tetua atas perhatian mereka. Faktanya, si Xiaoru juga memahami bahwa arti penting pohon takdir terlalu besar, dan dia, putri tertua keluarga Si, tidak dapat dibandingkan dengan pohon takdir. Akan tetapi, apakah Anda dapat memahaminya adalah satu hal, dan apakah Anda dapat menerimanya adalah hal lain. Si Yuran mendesah pelan. Selama ia bisa mendapatkan pohon takdir, ia akan membayar berapapun harganya, bahkan nyawanya sendiri. Sayangnya, pohon takdir tidak ditemukan, dan si Xiaoru patah hati. Ini memang pohon takdir. Seorang lelaki tua yang sedari tadi berjongkok di tanah mengamati daun-daun yang berguguran berdiri, masih menggenggam tangkai daun tebal itu, enggan melepaskannya. Tapi, kenapa pohon takdir layu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Xiao San terluka parah saat itu, dan pohon takdirlah yang menyelamatkannya. Tanpa sumber kehidupan, pohon itu tentu saja akan layu, kata si Xiaoru ringan. Ia masih mengingat semua yang terjadi. Xiaoru, apa kau yakin tidak salah lihat? Pria tua itu berbalik dan bertanya dengan serius. Saya ada di sini saat itu, bagaimana mungkin saya salah? Orang itu, apa hubungannya dengan pohon takdir? Kenapa dia lebih suka mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya? Gumam lelaki tua itu. Hasilnya sama saja. Si Xiaoru tertawa lagi. Entah aku memberikan sumber kehidupan kepada Xiao San, atau aku memberikan sumber kehidupan kepadamu. Apa bedanya dengan pohon takdir? Bagi kami, perbedaannya sangat besar. Para lelaki tua itu saling berpandangan, tetapi tak seorang pun berbicara. Oh tidak, dia mengambil pedang Taiso. Pelayan tua itu tiba-tiba teringat. Pedang Taiso aslinya miliknya, kata si Xiaoru. Nona,
Ini bukan lelucon, kata pelayan tua itu sambil tersenyum kecut. Aku tidak bercanda, sekalipun kau bisa menemukannya, kau tidak akan bisa mendapatkan kembali pedang Taiso. Mengapa? Pelayan tua itu tercengang. Karena pedang Taiso telah mengenali tuannya. Apa? Si Yuran terkejut. Beberapa pria tua juga tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena pedang Taiso telah mengenali tuannya, kita harus menemukannya. Kata pelayan tua itu, dia telah merapikan tempat ini dengan sangat rapi, dengan semua senjata spiritual yang ditumpuk. Sepertinya dia belum pergi jauh. Dia sedang pergi ke suatu tempat. Aku ingat dia memberitahuku. Si Xiaoru tiba-tiba menutupi dahinya dengan tangannya. Nona, dia mau kemana? Tanya pelayan tua itu dengan gugup. Mata beberapa pria tua, termasuk si Yuran, tertuju pada si Xiaoru. Ah, aku ingat sekarang. Dia bilang mau ke ngarai Liece. Si Xiaoru mencoba berbalik. Tubuhnya agak goyah, jadi dia harus meraih lengan Fang Yis. Cepat, ayo kita ke ngarai Liece untuk menemukannya sekarang juga. Xiaoru. Si Yuran melintas dan muncul di samping si Xiaoru. Ia tampak sangat tertekan dan berkata lembut, kakek tahu apa yang kau khawatirkan. Jangan khawatir, karena pedang Dazeng telah mengenali tuannya, ia juga harus dianggap sebagai anggota keluarga Siku. Kakek pasti akan membawanya kembali dengan selamat. Setelah mendengar jaminan si Yuran, raut wajah si Xiaoru sedikit rileks. Pada saat itu, seorang lelaki tua berbisik, Tuan, jangan buang-buang waktu. Si Yuran mengangguk dan berkata dengan tegas ayo pergi. Beberapa pria tua, termasuk pelayan tua itu, tiba-tiba muncul dari udara dan terbang. Setelah bertahun-tahun, kekuatan tersembunyi keluarga Si kembali terungkap. Hanya dalam satu keluarga, terdapat 6 orang kuat tingkat master. Si Xiaoru tampak semakin lelah, dan akhirnya ia hanya berbaring di rerumputan. Zhou Qian dan yang lainnya menemaninya. Anggota keluarga Si lainnya mulai mengemasi senjata spiritual yang menumpuk, dan mencari di lembah dengan cermat beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun. Setelah waktu yang entah berapa lama, si Xiaoru membuka matanya dan melihat para prajurit keluarga Si sudah tidak ada lagi di dekatnya. Ia berbisik, dasar bodoh. Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kakak, ada apa? Tanya Zhou Qian bingung. Ada apa? Si Xiaoru mendengus dingin kenapa kau memberitahu orang lain tentang pohon takdir. Kau tidak menyuruhku untuk tidak mengatakannya. Zhou Qian membela diri dengan suara rendah. Kau bisa bilang begitu meskipun aku tidak memberitahumu. Apa kau tidak bisa berpikir jernih? Si Xiaoru semakin marah. Kalian, hampir mati saja, dan kalian benar-benar tidak tahu. Gerbang neraka. Zhou Qian terkejut ini, tidak mungkin. Untungnya, pohon takdir sudah layu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau masih ingin hidup? Wajah Zhou Qian dan Lu Feixia memucat. Mereka tak percaya. Biasanya, ketika mereka melihat Si Yuran, kepala keluarga Si, mereka akan selalu memanggilnya kakek Si dengan hormat, dan sikap Si Yuran juga sangat baik. Demi pohon takdir, dan mereka tidak berharap mendapat keuntungan apapun, bisakah dia benar-benar mencelakai mereka? Fang Yis memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ia sempat ragu, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Zhou Qian sudah membocorkan rahasia. Lagi pula, ia tidak menyangka situasinya akan seserius ini, kalau tidak, ia mungkin akan menyelinap pergi sendirian. Hei, kenapa kau menatapku? Aneh. Teriak si Xiaoru. Sudah lama sejak ia meninggalkan dunia ibelnya, dan ia kembali dengan ekspresi riangnya. Aku, kata Fang Yize sambil tersenyum kecut, bos, semua orang bilang kau hanya tahu cara membuat masalah dan bertindak gegabah, tapi aku tak pernah menyangka kau akan. Kau pikir aku bodoh? Si Xiaoru mengerucutkan bibirnya. Itu karena aku tidak mau repot-repot, tapi kali ini menyangkut keselamatan nyonya. Aku tidak punya pilihan selain memikirkannya lebih lanjut. Xiao San. Zhou Qian bereaksi saat ini mungkinkah Xiao San tidak ada di ngarai Lice? Tentu saja tidak, aku hanya ingin membujuk mereka pergi, kata si Xiaoru. Kakak, apakah menurutmu kakek Si akan mempersulit nyonya? Tanya Zhou Qian. Kakekku sudah mengatakan itu. Dia tidak akan melakukan itu, tapi bagaimana dengan yang lain? Apa kau tidak melihat orang-orang tua tak tahu malu itu melompat keluar? Tanya si Xiaoru. Tapi, pohon takdir telah layu. Ya, dia memang layu. Tapi apakah Xiao San mendapatkan sesuatu? Tanya si Xiaoru. Siapa yang akan percaya kalau dia bilang tidak? Mereka pasti akan menangkapnya dan menginterogasinya secara menyeluruh, mungkin dengan penyiksaan. Saat mereka yakin dia tidak mendapatkan apa-apa, dia mungkin akan disiksa sampai mati. Adegan yang digambarkan si Xiaoru sungguh mengerikan. Zhou Qian dan Lu Feixia sama-sama tercengang. Setelah beberapa saat, Fang Yize terbatuk-batuk kering dan berkata, Tuan Si baru saja berjanji untuk menjaga saudara Su tetap aman dan sehat. Jangan khawatir, Tuan.
Kita tidak bisa bergantung pada orang lain untuk hal semacam ini. Kita harus bergantung pada diri kita sendiri. Si Xiaoru berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kakekku adalah kepala keluarga. Terkadang, dia tidak bisa menahan diri. Keheningan kembali menyelimuti mereka untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, si Xiaoru mendengus, aku agak lapar. Ada yang mau makan? Beberapa orang mencari sendiri tetapi tidak menemukan buahnya. Fang Yize bermata tajam dan melihat pohon buah itu pada pandangan pertama lihat ke sana. Si Xiaoru berdiri lebih dulu dan berjalan menuju pohon buah. Tanpa banyak usaha, ia melompat ke pohon, memetik buah, menyekanya di baju, lalu membuka mulut untuk menggigitnya. Lu Feixia buru-buru berteriak, kakak, kau tidak bisa makan apapun di Yunsuais. Cek, ini yang orang tuamu bilang, kan? Tanya si Xiaoru, kakak keempat, berapa umurmu? Setelah berkata begitu, ia menggigit buah itu. Sesaat kemudian, si Xiaoru tertegun. Kakak, ekspresi murid Xiaoru tampak sedikit aneh, dan Zhou Qian serta yang lainnya berteriak dengan tergesa-gesa. Si Xiaoru tiba-tiba mulai mengunyah dengan keras, lalu menelannya utuh-utuh, lalu menggigitnya lagi, sambil menganggukkan kepalanya saat makan. Murid Xiaoru makan dengan lahap. Zhou Qian dan yang lainnya juga melompat ke pohon dan memetik buahnya. Setelah mencicipinya sedikit, mereka tak bisa berhenti makan. Bagaimana rasanya? Apakah enak? Tanya si Xiaoru samar-samar. Zhou Qian memaksakan senyum. Ia tahu ia baru saja berada di gerbang neraka, jadi ia sedang tidak ingin bercanda. Namun, daging buah yang sangat manis itu sepertinya mengandung sesuatu yang dapat mengubah suasana hatinya. Saat ia makan, kesedihan dan ketakutan yang baru saja ia rasakan perlahan memudar, dan suasana hatinya menjadi semakin ceria. Semakin banyak mereka makan, semakin bahagia mereka. Melihat keributan dari kejauhan, para prajurit keluarga Si menggelengkan kepala. Wanita muda ini benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya khawatir. Aku punya ide, bisik si Xiaoru, Xiao Fang, bekerjalah lebih keras lagi. Bisakah kau meninggalkan beberapa tanda di sekitar sini untuk mengingatkan Xiao San agar tidak kembali? Dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat, kata Fang Yize, setelah melewati lembah ini, kita akan masuk lebih jauh ke dalam 900 mil kesedihan melihat hantu. Bahkan seorang master pun bisa tersesat di sana. Benarkah? Si Xiaoru tertegun, apakah itu berbahaya? Tentu saja ada bahayanya. Fang Yize berkata itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Pokoknya, aku merasa terjebak di sana jauh lebih baik daripada langsung kembali. Memangnya kenapa kalau dia kembali? Keluarga Zhouku tidak bisa dianggap remeh. Kata Zhou Qian, aku akan memberitahu orang tuaku kalau sudah waktunya, dan mereka pasti akan melindungi Xiao San. Kakak, kakek kedua dan ketigamu bukan orang baik, kata Lu Feixia, sebenarnya, ayahku sering bilang di rumah. Zhou Qian dan Lu Feixia tampak mabuk setelah makan buah, dan berani mengatakan apapun. Jika di lain waktu, mereka pasti akan berhati-hati. Si Xiaoru terdiam. Sebenarnya, baik keluarga Zhou maupun keluarga Lu adalah keluarga kecil, jauh lebih rendah daripada keluarga Xinya. Namun, karena mereka kecil dan tidak terlalu padat penduduk, kehidupan mereka relatif sederhana dan pilihan mereka pun sederhana. Mereka hanya bisa bergantung pada keluarga Xi. Namun, keluarga Xi harus siap menghadapi ancaman dan tekanan dari luar setiap saat. Su Tang duduk di dekat api unggun, membolak-balikkan dahan di tangannya. Seekor burung pegar terselip di dahan, dan sisinya ditutupi bulu-bulu berwarna-warni, yang semuanya telah dikupas dari burung pegar itu. Si kecil duduk di bahunya, dengan penuh perhatian memperhatikan burung pegar itu, yang memancarkan aroma daging. Su Tang memotong sepotong kecil daging dengan pisau, meniupnya, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya beberapa kali. Daging itu hampir matang. Bolehkah aku memakannya sekarang? Si kecil langsung bersemangat. Ya, jawab Su Tang. Ia mencubit kaki belakang burung pegar itu, memotong sepotong daging dari kakinya, dan meletakkannya di bahunya. Mengingat tubuhnya yang kecil, potongan daging ini sudah cukup untuk membuatnya kenyang. Si kecil setengah berbaring di atas ayam, menggigitnya dalam-dalam, lalu membeku sesaat. Setelah beberapa saat, ia dengan paksa memuntahkan daging dari mulutnya, sambil berteriak, "Poh! Poh! Poh! Bu, rasanya sama sekali tidak enak. Anak kecilmu masih pilih-pilih makanan." Su Tang marah sekaligus geli. Setelah selesai berbicara, ia mengabaikan si kecil dan mulai makan sendiri. Hutan otang pembawa sial ini terlalu besar, dan lingkungan sekitarnya hampir sama persis. Kemanapun ia pergi, ia selalu merasa deja vu. Udara dipenuhi kabut tebal, dan ia tidak bisa melihat langit maupun matahari. Terus terang saja, dia tampak kebingungan. Su Tang tahu bahwa dia harus sepenuhnya melindungi kekuatan fisiknya saat ini. Si kecil menatap ayam itu dengan wajah sedih. Ia benar-benar tidak ingin memakannya.
Ia melihat ke atas dan sekitarnya, dan tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah semak. Kemudian ia terbang menjauh dari bahu Su Tang dan melayang di depan semak itu, menari-nari dan berteriak, "Aku mau makan, aku mau makan." Riak-riak keemasan berkelebat, dan semak itu mulai bergetar. Kemudian, bunga-bunga biru ungu bermekaran, dan dalam sekejap mata, ia menghasilkan bercak-bercak buah beri hitam. Buah beri itu sangat kecil, kira-kira seukuran anggur. Su Tang tiba-tiba menoleh. Vitalitas si kecil memudar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, vitalitasnya turun ke tingkat yang mengejutkan. Ia merasa jika ini terjadi 7 atau 8 kali lagi, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang tak tergantikan. Si kecil sangat gembira. Ia menyambar buah beri itu, menggigit kulitnya, dan mulai mengisapnya dengan gembira. "Apa yang kau lakukan?" Su Tang tiba-tiba meraung, melempar ayam di tangannya ke samping, berdiri dan berjalan ke arah Xiao Butian dengan marah. Si kecil terkejut dan berbalik menatap Su Tang dengan linglung. Sari buah beri itu muncrat dan memercik ke seluruh wajahnya, tetapi ia sama sekali tidak menyadarinya. "Bicaralah, apa yang kau lakukan tadi?" teriak Su Tang. Aku meminjamkan mereka kekuatan spiritualku. Hanya untuk makanan." Su Tang menjadi semakin marah. Wow. Si kecil tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia benar-benar ketakutan. Lagi pula, ia belum pernah melihat Su Tang semarah ini. "Kenapa menangis? Diam!" teriak Su Tang lagi. Meskipun si kecil menangis dengan menyedihkan dan membuatnya merasa tertekan, ia tahu jika ia tidak benar-benar menakuti si kecil kali ini, ia mungkin akan melakukannya lagi di masa depan. Si kecil tak berani menangis lagi, tetapi tubuhnya gemetar, terutama sayap-sayapnya yang tertekan erat akibat ketegangan yang berlebihan dan bergetar hebat. Melihat si kecil begitu ketakutan, hati Su Tang tak lagi mengeras, dan raut wajahnya melembut. "Ingat, di masa depan, apapun yang terjadi, kau tak boleh meminjamkan kekuatan spiritualmu kepada orang lain, tak seorang pun. Mengerti? Jika kau berani melakukan hal seperti itu lagi, aku..." Peringatan itu seharusnya diakhiri dengan ancaman yang tak terlupakan, tetapi Su Tang tak bisa memikirkan kata-kata yang tepat untuk mengancam. Ia tertegun sejenak, lalu melupakannya. Si kecil ketakutan dan tak akan melupakan pelajaran hari ini. Su Tang berbalik dan berjalan kembali ke api unggun, makan dalam diam. Namun, si kecil tampak tidak bersemangat dan duduk di dahan dengan linglung. Ketika Su Tang hampir selesai makan dan bersandar di batu untuk memejamkan mata, ia terbang kembali sambil memegang buah beri, dengan senyum menawan di wajahnya, dan berseru, "Bu, makanlah, ini lezat." Su Tang membuka matanya, menangkap buah beri itu dengan telapak tangannya, dan berkata lembut, "Kamu makan saja, aku kenyang." Kalau dulu, dia pasti akan melahap buah beri itu dengan senang hati, tapi sekarang dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang telah dipupuk oleh si kecil dengan vitalitasnya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa menyentuhnya. Su Tang menyesal telah menghabiskan semua buah-buahan liar yang dibawanya sejak dini. Seharusnya ia meninggalkannya untuk si kecil. Namun, itu bukan sepenuhnya salahnya karena ia tidak tahu. Mendengar suara lembut Su Tang, si kecil akhirnya merasa rileks, duduk di telapak tangan Su Tang, memeluk buah beri itu, dan menggigit kulitnya. Tak lama kemudian, semua sari buahnya terhisap, hanya menyisakan kulitnya yang menyusut. Su Tang bertanya, "Sudah kenyang?" "Ya," gadis kecil itu mengangguk penuh semangat, tetapi dia belum kenyang. Su Tang meletakkan si kecil di pundaknya, lalu berdiri, membuka tas itu, dan mengambil sekantong anggur dari dalamnya. Ia mendongakkan kepalanya dan menghabiskan anggur di dalamnya. Kemudian, ia berjalan ke semak-semak, memetik buah beri satu persatu, lalu memasukkannya ke dalam tas anggur. Ketika satu kantong anggur penuh, Su Tang mencari kantong anggur lain dan memetik buah beri dengan sangat hati-hati, tanpa melewatkan satu pun. Namun, masih ada sedikit anggur tersisa di kantong anggur kedua, yang tidak disadari Su Tang. Dalam sekejap mata, ia telah memetik semua buah beri dari semak-semak. Su Tang berjalan kembali dan dengan hati-hati meletakkan 2 kantong anggur di atasnya. Buah beri itu sudah matang dan akan retak jika disentuh sedikit. Setelah melakukan semua ini, Su Tang terdiam sejenak lalu tertawa lagi. Anehnya, ia belum pernah dilayani dengan begitu penuh perhatian sebelumnya. Saat mengemasi tasnya, mata Su Tang tiba-tiba tertuju pada sesuatu. Ia tertegun sejenak, lalu raut wajah gembira muncul di wajahnya. Ia meraih kotak itu, membukanya dengan cepat, mengeluarkan pil peiling, lalu mengambil sehelai daun seukuran telapak tangan, berjalan ke sungai, mencubit daun itu hingga membentuk cekung, mengisinya dengan air, menghancurkan pil peiling, menaburkannya ke dalam air, mematahkan ranting tipis, dan mengaduknya dengan hati-hati. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanya si kecil penasaran. "Bagus, apa kamu mencium aromanya?" kata Su Tang. Lagi pula, dia harus mencobanya. Kalau si kecil tidak suka,
dia akan meminumnya sendiri, jadi tidak akan sia-sia. Baunya enak sekali. Jawab si kecil. Tak lama kemudian, pil pengolah roh itu larut sepenuhnya di dalam air. Su Tang berkata, "Nak, cobalah dan lihat apakah kamu menyukainya." Si kecil berbaring di samping dedaunan, menundukkan kepalanya, menyeruput minumannya dengan hati-hati, rasanya enak, lalu mulai minum dalam tegukan besar. Seruput, seruput. Sesaat kemudian, si kecil telah menghabiskan ramuan itu hingga bersih, terbang kembali ke bahu Su Tang, dan duduk dengan puas. "Aku sangat kenyang." Su Tang menghela napas lega. Kondisi mental si kecil memang agak lesu tadi, tapi sekarang jelas sudah jauh lebih baik. Lagi pula, jika energinya hanya terbuang begitu saja tanpa diisi ulang, sekalipun ia merawat si kecil dengan baik, umurnya akan sangat terbatas. Jika si kecil bisa menyerap khasiat ramuan itu, maka akan ada harapan. Kemudian, Su Tang sakit kepala lagi. Ia hanya punya lebih dari 80 pil peningkat roh di tangannya, yang tidak cukup baginya, dan ia terpaksa merelakan sebotol kecil kecap. Tapi, mari kita jaga si kecil dulu. Lagi pula, tidak akan banyak pengaruhnya jika dia makan lebih sedikit. Hanya saja kecepatan pemulihannya akan berbeda, tetapi si kecil akan kehilangan nyawanya. Waktunya pergi. Su Tang mengenakan tasnya dan mengambil beberapa pedang terbang. Si kecil, bisakah kau menemukan jalan pulang? Aku juga tidak tahu, gumam si kecil. Su Tang sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali. Oh, Su Tang mendesah tak berdaya, berjalan ke pohon setebal mangkuk, menghunus pedang Taiso, dan dengan ayunan pedang yang ringan, pohon itu terpotong menjadi dua bagian. Su Tang maju 12 langkah, menghunus pedangnya lagi, dan merobohkan pohon lain dengan ketebalan yang sama. Luka pada pohon sebelumnya rata, tetapi luka pada pohon ini miring, dengan ujungnya mengarah jauh ke udara. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, musim gugur berlalu dan musim dingin tiba, dan dalam sekejap mata, musim semi pun tiba dan bunga-bunga bermekaran. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan pohon yang ditebang Su Tang tidak mati. Ketika cuaca menghangat, cabang dan daun baru tumbuh di dekat tunggulnya. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di hutan. Su Tang keluar dari tempat ranting-ranting terdorong. Melihat tunggul-tunggul yang patah, ia tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan sepatah kata rumput. Brengsek, si kecil pun ikut berteriak di bahu Su Tang. Su Tang melirik si kecil, dan si kecil segera menutup mulutnya dengan tangannya, tahu bahwa dia salah. Arah ini salah. Aku pernah berjalan di sini sebelumnya. Seharusnya sudah lebih dari setengah tahun yang lalu, gumam Su Tang dalam hati. Dalam lebih dari setengah tahun, ia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Pertama-tama, mungkin karena olahraga teratur, ia setengah kepala lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi warna kulitnya pucat pasi karena tidak ada sinar matahari di sini sepanjang tahun. Rambutnya terlihat agak aneh, dan tidak ada tukang cukur di hutan itu. Ketika rambutnya tumbuh panjang, ia hanya bisa memotongnya sendiri dengan pedang Taiso, jadi wajar saja jika bentuk rambutnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pakaian Su Tang sudah lama pang camping, dengan kulit binatang melilit dada dan pinggangnya. Bukannya Su Tang menyukai pakaian seperti ini, tetapi dengan perlindungan kulit binatang, pakaiannya bisa lebih awet. Mata Su Tang sangat cerah. Setiap kali ada hewan liar yang berlari melewatinya, tatapannya selalu penuh dengan agresi. Semua makhluk yang ditemuinya dalam 6 bulan terakhir hanya membuatnya berpikir tentang dua hal: apakah ia bisa membasmi mereka atau apakah ia bisa memakannya. Seiring waktu, ia secara alami memposisikan dirinya sebagai penguasa hutan. Ketika agresi mencapai tingkat tertentu, ia pasti akan mencoba segala cara untuk menghilangkan ancaman yang dirasakan. Ini adalah naluri kehidupan, dan Su Tang pun melakukan hal yang sama. Awalnya, selama ia menerima peringatan dari si kecil, ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari makhluk-makhluk mengerikan itu. Perlahan-lahan, ia mencoba mengamati dan menghakimi mereka. Bagi mereka yang sangat kuat, ia tetap akan memilih untuk menghindarinya sementara. Namun, bagi mereka yang ia rasa memiliki kekurangan atau kelemahan fatal, ia akan menyergap dan membasmi mereka. Bekas luka berdarah di pipinya disebabkan oleh beruang raksasa tadi malam. Lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, dan banyak darah yang hilang. Namun, fisik Su Tang memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, dan lukanya sembuh hanya dalam semalam. Baik arah depan maupun belakang salah. Su Tang melihat sekeliling dan berkata, "Ayo kita ke sini." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan ke kiri, menghunus pedang Taiso, menebang pohon, dan membentuk segitiga dengan dua pohon yang ditebang lebih dari setengah tahun yang lalu. Su Tang tidak terburu-buru untuk bepergian. Saat pertama kali terjebak di hutan, ia merasa kesal dan berharap dapat kembali ke dunia normal sesegera mungkin. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi terbiasa. Energi spiritual dalam Yun Shuai sangat kaya, jadi ia menganggap semuanya sebagai bentuk kultivasi.
Setelah berjalan dan berhenti selama sekitar 7 atau 8 hari, suatu hari menjelang senja, Su Tang berhenti di tepi sungai kecil dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Jalan ini, sepertinya jalan yang tepat. Pegunungan dan hutannya tidak begitu suram dan lebat. Si kecil itu tidak menemukan binatang buas yang menakutkan di sekitarnya. Yang lebih penting, ia melihat beberapa baris jejak kaki di tepi sungai. Ia menyalakan api unggun, melompat ke sungai, dan menggunakan kekuatan dahsyat busur tangisan malam untuk menembak beberapa ikan. Setelah membersihkannya sebentar, ia meletakkan ikan-ikan itu di atas api unggun. Su Tang mulai berlatih teknik bertarung busur tangisan malam 3 bulan lalu. Saat menggunakan teknik bertarung tersebut untuk bertarung, rasanya seperti berjalan di gang sempit, dengan metode serangan yang minim variasi. Setelah mempelajari teknik bertarung tersebut, ia merasa seolah dunia telah terbuka di depan matanya, dan ia menyadari betapa kayanya keterampilan memanah. Terlebih lagi, Su Tang memiliki banyak keunggulan dibandingkan pemilik asli busur tangisan malam. Misalnya, untuk menembak berputar, anak panah harus dilengkungkan hingga tingkat tertentu, dengan bulu-bulu khusus yang terpasang di bagian belakang. Hal ini memungkinkan anak panah membentuk lengkungan lengkung, menciptakan efek yang tak terhentikan. Hal ini membutuhkan puluhan, bahkan ratusan ribu kali, latihan dan penyempurnaan yang tekun untuk memastikan bidikan yang akurat. Lebih lanjut, tingkat kelengkungan yang berbeda-beda pada anak panah menghasilkan lengkungan yang berbeda-beda ketika ditembakkan dengan kekuatan yang sama. Terus-menerus berganti anak panah mengganggu insting dan perasaan pemanah yang sudah terbentuk dengan baik. Namun, yang ditembakkan Su Tang adalah energi. Energi dihasilkan oleh pikiran dan juga dapat dikendalikan oleh pikiran. Ketika energinya mencapai setengahnya, Su Tang dapat mengubah arah energinya. Ini jauh lebih kuat daripada tembakan berputar milik pemilik asli busur tangisan malam. Tentu saja, sudut perubahan dan bahkan jarak kendalinya sangat terbatas, dan ada juga contoh kegagalan kendali, sehingga tidak selalu akurat. Su Tang awalnya berpikir bahwa tubuhnya seharusnya mengalami perubahan yang mengguncang dunia setelah naik pangkat dari seorang prajurit menjadi seorang petarung, tetapi ternyata tidak demikian. Setelah terbangun, ia tiba-tiba merasa bahwa ia dapat menggunakan energi spiritual eksternal untuk mengendalikan terbangnya pedang Taiso. Setelah mencobanya, ia menemukan bahwa ia mampu melakukannya. Kemudian ia merasa bahwa ia dapat berlatih teknik bertarung, sehingga ia membuka buku rahasia teknik bertarung peninggalan Sui Jiu, dan ternyata ia dapat dengan mudah menyelesaikan semua cara sirkulasi energi spiritual. Menerobos kemacetan dan menjadi seorang petarung, yang lain tidak tahu apa efeknya, tetapi bagi Su Tang, itu selesai dalam sekejap, sealami dan semudah aliran air alami. Ikan-ikan itu hampir matang. Su Tang mengambil satu dan ekspresinya tiba-tiba membeku. Saat itu, si kecil berteriak, "Bu, Bu, ada yang datang." Si kecil ini dapat melakukan semacam komunikasi tak kasat mata dengan tumbuhan di sekitarnya. Pil-pil spiritual itu tidak sia-sia. Kini kemampuannya telah menyebar dari 30 atau 40 meter menjadi sekitar 300 meter. Di hutan, jarak ini sudah cukup. Su Tang melirik dalam diam dan melihat beberapa burung hutan terkejut dan terbang menjauh. Ia berbisik, "Sembunyilah. Jangan keluar tanpa aku." "Ya," si kecil menjawab dengan patuh dan merangkak ke kerah Su Tang. Su Tang menghela napas lega. Ia telah sendirian selama lebih dari setengah tahun. Melihat ia bisa bertemu dengan prajurit lain, ia merasakan keakraban di hatinya. Namun, ia masih harus melakukan beberapa persiapan. "Bu, mereka sepertinya bukan orang baik," kata si kecil lagi. Pantai di tepi sungai sangat datar, dan Su Tang, yang sedang duduk di tepi sungai memanggang ikan, menjadi sasaran empuk. Orang-orang di hutan pasti melihat Su Tang, tetapi mereka tidak bergegas keluar. Sebaliknya, mereka mengirim beberapa orang untuk menyelinap ke arah kedua sayap. Ini jelas bukan tindakan yang bersahabat. "Tidak masalah apakah dia orang baik atau tidak," kata Su Tang dengan tenang, "asalkan kau bisa menerimaku kembali, itu sudah cukup." "Nak, berhenti bicara." Setelah beberapa menit, seorang pria besar berjalan keluar dari hutan perlahan-lahan, diikuti oleh dua prajurit, sementara yang lainnya tetap berada di dalam hutan. Su Tang masih makan ikan bakar dengan santai, dan tampaknya tidak mendengar ada orang yang mendekat. "Saudaraku, suasana hatimu sedang baik." Pria besar itu berkata dengan lantang, "Panen yang luar biasa, ya. Begitu banyak senjata spiritual. Kukatakan, saudaraku, berapa banyak orang yang telah kau lukai." Su Tang menoleh ke arah pria besar itu, lalu tatapannya tertuju pada pedang-pedang terbang di atas batu. Lagi pula, pedang-pedang itu adalah pedang terbang milik para master, dan pedang-pedang itu memancarkan cahaya terang. Sekilas, jelas terlihat bahwa pedang-pedang itu bukan benda biasa. Dilihat dari nada bicara pria besar itu, sepertinya ia mengatakan bahwa ia adalah seorang perampok yang mencari nafkah dengan merampok perampok lain.
Hal ini dilakukannya untuk mencari alasan yang tepat untuk bertindak. Su Tang menunjukkan sedikit sarkasme di matanya, lalu menatap pria besar itu lagi. Ekspresinya sangat dingin dan acuh tak acuh, seolah-olah sedang melihat sekelompok ayam dan guk-guk. Su Tang cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia hanya akan berada dalam bahaya jika bertemu dengan seorang master atau orang mesum seperti si Xiaoru. Prajurit dan petarung biasa sepertinya tidak akan menjadi ancaman baginya. Ia bahkan tidak perlu mengendalikan pedang Taiso. Ia bisa memburu semua orang ini hanya dengan busur tangisan malam. Saudaraku, lihat pedang itu. Seorang prajurit tiba-tiba berteriak, itu pedang saudara Buyan. Benarkah? Pria besar itu tercengang, matanya melebar, dan dia berteriak, kau tidak salah lihat. Benar sekali, kata prajurit itu, pantas saja saudaraku belum kembali selama lebih dari setengah bulan. Ternyata, wajah lelaki besar itu berubah dingin, dan dia melangkah maju beberapa langkah saudaraku. Aku tidak peduli jika kau menyakiti orang lain, tetapi jika kau menyakiti saudara Buyan, kau harus memberi kami penjelasan. Su Tang berpura-pura tidak mendengar apapun, mengambil ikan lain, dan memakannya perlahan, sambil memuntahkan tulang ikan dari waktu ke waktu, seolah-olah dia tidak peduli dengan apapun. Pergi dan lihatlah baik-baik, apakah itu pedang saudara Wuyan? Teriak pria besar itu. Prajurit yang dipanggil melangkah ke arah Su Tang, tetapi Su Tang masih tidak merespons. Jarak di antara mereka semakin dekat, prajurit itu merasakan tekanan yang tak terjelaskan. Ketika ia masih berjarak lebih dari 10 langkah dari Su Tang, ia akhirnya tidak berani bergerak maju. Ia memegang gagang pedang erat-erat dengan tangan kanannya dan berbalik untuk menatap pria besar itu. Pria besar itu mengangguk dan mengedipkan mata, artinya sangat jelas silakan, saudara-saudaramu ada di sini untuk melindungimu. Prajurit itu melangkah cepat beberapa langkah, mendekati batu itu, matanya terpaku pada siluet Su Tang. Ia lalu dengan cepat menghunus pedang terbang. Ia langsung merasakan gelombang energi spiritual, matanya hampir melotot saat ia meraung, benar, Kak. Ini pedangnya, hanya dengan satu senjata spiritual kelas atas ini, mereka bisa melakukan apa saja. Dengan 5 pedang terbang, apa yang perlu dikhawatirkan? Su Tang melemparkan ikan bakar ke dalam api. Para pemanah yang bersembunyi di hutan menjadi semakin gugup, dan mereka siap beraksi. Kepercayaan diri Su Tang berasal dari pelatihan yang telah diterimanya selama 6 bulan terakhir. Beberapa binatang buas mengerikan yang disebutkan Fang Yize saat itu tampil agak mengecewakan di bawah tangannya. Beruang liang raksasa tidak sekuat itu, ular piton unicorn tidak seganas itu, dan rubah hitam kembar tidak terlalu sulit dihadapi. Ia telah menangani semuanya. Fang Yize tidak akan melebih-lebihkan. Ia hanya bisa mengatakan bahwa mungkin itu karena nutrisi dari sumber kehidupan, atau karena ia telah lama tinggal di lingkungan dengan energi spiritual yang sangat kaya, dan karena ia selalu menjaga kondisi siaga tempur, bahkan berlatih sambil tidur, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Melihat Su Tang tidak berniat menghentikannya, prajurit itu langsung mengambil kelima pedang terbangnya dan mengayunkannya ke arah pria besar itu seolah ingin memamerkan kehebatannya. Pedang terbang itu tidak begitu mencolok ketika diletakkan di atas batu. Setelah ditangkap, gesekan dan benturan dengan udara akibat ayunan cepat membuat pedang terbang itu memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahaya membuktikan bahwa mereka salah. Pedang terbang itu jauh lebih berharga daripada yang mereka perkirakan. Pria besar itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi panik. Perampokan itu sendiri bukanlah masalah besar, tetapi jika harta yang akan dirampok memiliki fluktuasi spiritual yang sangat kuat dan jelas merupakan senjata spiritual yang hanya bisa dikendalikan oleh orang kuat tingkat master, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Namun, sudah terlambat untuk menghentikannya. Lebih dari selusin bayangan hitam tiba-tiba muncul dari hutan dan menyerang Su Tang. Jika ia mencoba menghindar setelah melihat bayangan panah, ia mungkin akan panik, tetapi Su Tang merasakannya tepat saat para pemanah melancarkan serangan, dan ia juga tahu bahwa bayangan panah itu hanyalah kedok. Cahaya putih diam-diam mengikuti di belakang bayangan panah, dan itulah jurus pamungkas yang sebenarnya. Su Tang melompat dan berguling-guling di tanah, jaraknya sudah 4 atau 5 meter. Puluhan anak panah melesat menembus api unggun dan jatuh ke sungai. Cahaya putih pun tiba. Cahaya itu tampaknya mengandung udara beku yang sangat kuat, bahkan mengembunkan udara menjadi SS yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. SS itu meledak bersama cahaya putih, seperti meteor yang bersiul. Boom! Cahaya putih menembus ke dalam sungai, menyebabkan cipratan air yang tinggi. Saat cipratan itu menghilang, ia berubah menjadi butiran-butiran es yang tak terhitung jumlahnya, saling bertabrakan dan jatuh. Keahlian memanahnya sangat dahsyat. Jika jaraknya dalam 20 meter, itu akan menjadi ancaman besar baginya, tetapi tidak ada gunanya di luar 100 meter. Ia memiliki cukup ruang untuk bermanuver dan dapat dengan mudah menghindarinya. Sebuah bayangan muncul di tangan Su Tang, dan saat berikutnya,
Aliran energi disertai teriakan yang menggetarkan jiwa meledak dan melesat menuju tempat persembunyian para pemanah. Lagi pula, Su Tang tidak memegang busur panjang sungguhan, dan para pemanah awalnya tidak menyadari bahayanya. Ketika energi itu mendekat, sudah terlambat untuk menghindar. Tubuh mereka, beserta puncak pohon tempat mereka bersembunyi, hancur berkeping-keping oleh energi tersebut. Namun, pemanah yang melepaskan panah es itu sangat waspada. Begitu Su Tang bergerak, ia menendang batang pohon itu sekuat tenaga dengan kedua kakinya, dan tubuhnya pun jatuh. Setidaknya 7 atau 8 energi terkunci dan dilepaskan, tetapi ia berhasil menghindari semuanya. Mundur, cepat mundur. Pria besar itu meraung seperti harimau dan berbalik untuk menyerbu ke dalam hutan. Seorang ahli bisa menebak hasilnya hanya dengan satu uluran tangannya. Melihat Su Tang melancarkan serangan dahsyat dengan cara yang tak terduga, ia tahu bahwa ia telah menabrak tembok hari ini. Prajurit yang masih mengayunkan beberapa pedang terbang itu tampak sangat sedih. Ia menatap kosong ke arah punggung pria besar itu, dan merasa bimbang apakah harus membuang pedang terbang di tangannya atau tidak. Ketika ia tersadar dan hendak melarikan diri, ia mendengar jeritan tajam lainnya di telinganya. Kemudian, kepalanya meledak, dan tubuhnya jatuh seperti pasak kayu, dan beberapa pedang terbang jatuh ke tanah. Su Tang berjalan ke api unggun, membuka ikatan tasnya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalamnya, dan mengikatnya di belakang punggungnya. Ia terbiasa memilah barang-barang, sebuah kebiasaan yang berasal dari perpaduan kenangan. Bungkusan-bungkusan kecil berisi barang-barang penting, sementara tas besar terlalu berat dan tidak cocok untuk bertempur. Dalam keadaan darurat, ia hanya bisa membuang tas besar itu. Ia berjalan kembali ke mayat prajurit itu, menyandang beberapa pedang terbang di bahunya, lalu berangkat menuju hutan. Bertemu orang-orang memang menyenangkan. Jika mereka baik hati, ia akan dengan senang hati berbagi hasil jerih payahnya dengan mereka, asalkan mereka bersedia memimpin jalan kembali ke kota daun merah. Namun, mereka punya niat jahat, jadi tak heran ia begitu kejam. Setelah mengejar ke dalam hutan dan berlari lebih dari 100 meter, Su Tang tiba-tiba berhenti. Pemanah yang melepaskan panah es itu bersembunyi di semak-semak, diam-diam menunggunya. Para prajurit itu masih berlari di hutan. Pemanah itu seharusnya ditinggalkan untuk melindungi mereka yang sedang mundur. Jelas sekali dia sangat berpengalaman. Tidak, seharusnya dia yang melakukannya. Pemanah itu ternyata seorang perempuan berusia 25 atau 26 tahun. Dengan Little Bit di dekatnya, vegetasi dalam radius beberapa ratus meter setara dengan wilayah kekuasaan Su Tang. Sang pemanah mengira Little Bit bersembunyi dengan sangat rahasia, tetapi ia tidak tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Su Tang. Ulat yang jatuh dari dahan merayap perlahan di lehernya. Hanya beberapa sentimeter dari ujung hidungnya, seekor laba-laba sedang sibuk memperbaiki jaringnya yang baru saja tertusuk. Laba-laba itu adalah laba-laba berwajah hantu yang sangat beracun. Su Tang hampir digigit laba-laba berwajah hantu itu pada awalnya, dan Fang Yis menertawakannya. Mustahil bagi seorang pendekar yang sering berlatih Yun Suais untuk tidak mengenal laba-laba wajah hantu, tetapi ekspresinya dingin dan tenang, napasnya hampir terhenti, lengannya membeku di udara seperti besi, busur di tangannya sudah terhunus, dan ujung anak panahnya mengarah ke Su Tang di kejauhan. Ia menunggu waktu terbaik untuk menyerang. Sayangnya, ini bukan pertarungan yang adil. Su Tang mulai berjalan perlahan lagi. Ketika melewati batu setinggi lebih dari 3 meter, ia tiba-tiba jatuh dan merangkak keluar dari rerumputan untuk menghindari pandangan si pemanah. Setelah lebih dari setengah tahun berlatih, Su Tang sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Gerakannya lincah seperti citah dan senyap seperti ular berbisa. Ia dengan cepat berputar di sekitar sisi tubuh sang pemanah. Pemanah itu masih menatap batu itu. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba terangkat. Su Tang berjalan ke balik batu itu. Beberapa tarikan napas berlalu, tetapi ia tetap tidak muncul. Ini tidak normal. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Su Tang melakukannya, ia tahu posisinya pasti telah terbongkar. Sang pemanah tiba-tiba berdiri dan bergegas mundur tanpa menoleh. Ia bertindak tegas. Su Tang segera menyadari bahwa lawannya sedang melarikan diri, dan buru-buru mencondongkan badan dan menembakkan 3 anak panah ke arah belakang. Namun, pemanah itu sangat lincah, dan menembakkan anak panah di hutan akan sangat memengaruhi kecepatan dan akurasi energi, sehingga ketiga anak panah Su Tang meleset. Senyum muncul di bibir Su Tang. Hal ini membuat segalanya semakin menarik. Sang pemanah berlari beberapa ratus meter secepat kilat, melompat ke atas pohon, dan menghilang di balik rimbunnya pepohonan dalam sekejap mata. Namun, gerakannya tetap tak luput dari perhatian Su Tang. Ketika jaraknya lebih dari 50 meter dari pohon itu, Su Tang memperlambat langkahnya. Tepat saat Su Tang melambat, si pemanah berbalik dan melompat turun dari puncak pohon, lalu mulai melarikan diri ke dalam hutan lagi.
Menjadi begitu waspada, Su Tang sedikit terkejut. Ia tahu alasannya. Ketika mendekati jarak berbahaya itu, ia secara naluriah memperlambat langkahnya. Di rawa Yunsui ini, terluka dan mati tidak jauh berbeda. Bahkan binatang buas di hutan tahu untuk menghindari pertempuran yang saling menghancurkan. Kemenangan tragis tidak ada artinya. Jika lawan mati dan Anda terluka parah, kemungkinan besar makhluk kuat lainnya akan muncul untuk membereskan kekacauan ini. Su Tang tidak ingin terluka, tetapi keterampilan memanah lawan sangat mendominasi, jadi wajar saja jika ia harus berhati-hati. Siapa sangka ini akan menjadi kelemahannya. Sang pemanah berlari cepat, dan akhirnya ia kehilangan ketenangannya, sedikit ketakutan terpancar di matanya. Ia tak habis pikir bagaimana pihak lawan bisa menemukan tempat persembunyiannya. Tak ada cara bertarung seperti ini. Pihak lawan memiliki keuntungan terpenting, dan ia tak akan pernah bisa mengambil inisiatif. Dalam hal kecepatan, Su Tang lebih dari satu langkah lebih cepat, dan jarak antara kedua belah pihak semakin pendek. Ketika pemanah itu melompati sungai, ia menggertakkan giginya, raut tekad muncul di wajahnya, lalu ia berbalik, menarik busur panjangnya, mengarahkan ujung anak panahnya tinggi-tinggi ke langit, dan menembakkan 7 anak panah sekaligus. Detik berikutnya, ia mengarahkan busur panjangnya ke arah Su Tang dan menembakkan 5 anak panah berturut-turut. Setelah 5 anak panah dilepaskan, wajahnya memucat dan tubuhnya hampir roboh. Sosok Su Tang melesat keluar dari hutan, menginjak dasar sungai berpasir putih, dan melangkah maju sambil memanah. Yang paling tidak ia takuti adalah memanah ke arah pemanah. Lawan tidak menggunakan teknik seperti tembakan berputar, dan jalur panah hanya bisa lurus, jadi ia hanya akan memanah lurus. Terlebih lagi, ia sedikit kesal, dan berusaha menyingkirkan pemanah yang merepotkan ini secepat mungkin, lalu mengejar para prajurit itu. Boom, boom boom boom. Anak panah es berubah menjadi serpihan es yang berterbangan di langit akibat benturan dahsyat dengan energi tersebut. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba merasa kedinginan dan menatap langit. Proyektil yang tampaknya tidak berbahaya yang ditembakkan oleh pemanah sebelumnya kini jatuh ke arahnya dengan lolongan maut. Bunga-bunga es tebal mengembun di setiap anak panah es, setebal paha. Itu bukan lagi anak panah es, melainkan tombak es yang berat. Es yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di antara tombak-tombak es, memancarkan cahaya warna-warni di bawah sinar matahari. Area dalam radius lebih dari 10 meter di depan dan belakangnya semuanya berada dalam jangkauan serangan, dan ia tidak punya cara untuk menghindar. Su Tang terkejut dan meraung marah. Sesaat kemudian, wajahnya tertutup lapisan logam. Ribuan benang hitam tiba-tiba muncul di udara, mengembun ke arah tubuh Su Tang, dan akhirnya berubah menjadi jubah, menutupi seluruh tubuhnya. Su Tang mengangkat kepalanya ke langit dan terus-menerus melepaskan energinya. Ia telah menggunakan tembakan cepatnya secara maksimal. Dalam sekejap, ia melepaskan puluhan aliran energi untuk menghadapi tombak-tombak es yang jatuh dari langit. Boom, boom, boom. Tombak-tombak es terhempas oleh energi yang kuat, tetapi Su Tang tak mampu menghentikan es-es yang berjadewa seperti air terjun. Kerikil besar dan kecil di sekitarnya hancur hampir bersamaan, dan lapisan demi lapisan es dengan cepat menyebar. Es-es itu mengenai topeng Su Tang, menimbulkan serangkaian suara nyaring, dan jubahnya pun retak ratusan kali. Su Tang membeku, bunga-bunga es telah menyelimuti tubuhnya, mengubahnya menjadi patung es. Sang pemanah menghela napas lega dan nyaris menarik busurnya, tetapi es yang menyelimuti tubuh Su Tang hancur seketika. Kemudian, Su Tang menerkamnya di udara. Topeng mengerikan dan jubahnya yang bergulung-gulung seperti awan gelap membuatnya tampak seperti ibel yang tiba-tiba datang ke dunia. Momentum Su Tang sangat dahsyat, dan sang pemanah tampak kelelahan, tetapi ia sama sekali tidak takut. Ia membuang busur panjangnya, menghunus 2 belati dari pinggangnya, berteriak keras, dan bergegas menuju Su Tang. Su Tang menghunus pedang Da Zeng. Pedang Da Zeng sangat berat. Ia tidak bisa merasakan apapun karena pedang Da Zeng sudah mengenali pemiliknya. Berat ratusan pon, ditambah kekuatan spiritual dan kecepatannya, serta energi kinetik yang terkandung dalam pedang Da Zeng setiap kali diayunkan sudah cukup untuk digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Sang pemanah memegang pedang Taiso di tangan kanannya beserta belatinya, dan mencoba mencari kesempatan untuk membalas dengan belati di tangan kirinya. Sayangnya, belatinya hancur berkeping-keping saat berbenturan, dan buku-buku jarinya terluka, darah menyembur keluar, dan tulang metakarpalnya yang putih terlihat dari retakan tersebut. Sang pemanah segera menyadari bahwa senjata Su Tang sangat kuat dan ia tak mampu melawannya secara langsung, jadi ia melompat ke samping dan berguling-guling di tanah. Kemudian ia tertegun, dengan tatapan yang sangat rumit di matanya, yang dipenuhi kebingungan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Di balik armor kulitnya, sebuah lencana semanggi berdaun 7 memancarkan cahaya lembut yang hangat. Su Tang tidak bisa melihat apapun, tetapi ia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada lencana itu dan mengerti artinya. Mati! Teriak Su Tang lirih,
dan pedang itu berkelebat, jatuh ke arah leher sang pemanah. Sang pemanah tampaknya lupa untuk melawan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Su Tang dengan tenang. Tangan kirinya, yang telah bersiap untuk melancarkan serangan balik, perlahan diturunkan. Su Tang menghentikan pergelangan tangannya, dan cahaya pedang berhenti di depan leher sang pemanah. Namun, energi kinetik yang terkandung dalam pedang Taiso berada di luar kendalinya, dan ujung pedang itu meninggalkan bekas darah di leher sang pemanah, dan darah perlahan mengalir keluar di sepanjang ujung pedang. Kau terima nasibmu, Su Tang mencibir. Suasana hatinya sedang kacau balau. Meskipun ia berada di atas angin, lawannya masih bisa memaksanya sampai sejauh ini. Jika ini duel yang adil, ia bukan tandingannya dan hasilnya tak terduga. Oleh karena itu, ia sedikit mengagumi pihak lain, tetapi juga sedikit kesal. Ia pikir sudah waktunya baginya untuk membuat gebrakan dan kembali ke kota Hongye agar saudara Si dapat melihat kemampuannya dengan mata kepalanya sendiri. Lagi pula, pedang Taiso harus berakhir. Meskipun pedang Taiso telah mengenali tuannya, pedang itu bukanlah miliknya, dan ia harus memberikan penjelasan kepada keluarga Si. Tanpa diduga, sang pemanah mengajari Su Tang sebuah pelajaran dengan usahanya sendiri. Selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Tetapi sekali lagi, para prajurit itu keliru mengira dia adalah prajurit tingkat master, tetapi pemanah ini masih berani tetap tinggal untuk melindungi jalan mundur mereka, jadi dia pasti mendapat dukungannya sendiri. Pemanah itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, "Senior, aku adalah murid luar Sekte Alam dan seorang pertapa. Kau pikir aku tak berani membasmimu hanya karena kau murid Sekte Alam?" Tanda seru. Seru Su Tang dingin, lalu tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menebas dengan kekuatan dahsyat. Sebenarnya, jika ia benar-benar ingin membasmi seseorang, ia tinggal mengayunkannya dan selesai. Ia hanya berpura-pura untuk melihat bagaimana reaksi lawannya. Yang lebih penting, ia baru saja mendapat ilusi aneh pemanah di hadapannya, seperti Little Bit, adalah keluarganya, dan ia seharusnya melindungi dan merawat mereka, bukan membasmi mereka. Sang pemanah tidak bergerak, namun ada sedikit rasa sakit dan penyesalan di matanya. Pedang Su Tang berhenti lagi. Ia benar-benar tak sanggup melakukannya. Meskipun kedekatan yang ia rasakan dari pihak lain tidak sebesar dari si kecil, bagaimanapun juga, itu tetaplah perasaan ikatan darah. Suasana hening untuk waktu yang lama. Su Tang berbisik, "Lupakan saja, aku tidak akan membasmimu, tapi kau harus ingat bahwa kau belum pernah melihatku, oke?" Setelah berkata begitu, Su Tang melepaskan topengnya. Logam di wajahnya mulai memudar, memperlihatkan wujud aslinya, dan jubah hitam tebalnya pun perlahan menghilang tertiup angin. "Baik, senior," kata si pemanah. Su Tang telah mengamati sang pemanah dengan saksama. Jika ia terlalu bersemangat menyetujui, atau menunjukkan tanda-tanda kepuasan diri, sang pemanah pasti akan mengeraskan hatinya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakannya, ia berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Sikapnya sangat tegas, seolah-olah ia bisa melakukan apa yang dikatakannya. Niat membasmi terakhir juga memudar. Su Tang menatap tajam ke arah pemanah itu, berbalik, dan berjalan kembali. Setelah beberapa langkah, ia bertanya dengan lembut, "Siapa namamu?" Ia selalu merasa bahwa pihak lain pasti ada hubungannya dengan dirinya, dan mungkin nama itu bisa memberikan sedikit informasi. "Senior, namaku Baolan," jawab sang pemanah dengan hormat. Baolan, dia pasti belum pernah mendengar tentangnya, kalau tidak dia pasti akan punya kesan tentangnya. Karena tidak dapat menemukan jawabannya, ia hanya bisa mengesampingkannya. Su Tang menemukan jejak yang ditinggalkan para prajurit di hutan dan mengejar mereka sepanjang jalan. Mungkin karena mereka percaya pada Baolan, mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak bisa menghentikannya, mereka akan membawanya ke arah lain. Para prajurit itu benar-benar berhenti di sebuah lembah untuk beristirahat, memanggang beberapa burung pegar, dan bahkan mengeluarkan anggur, yang membuat Su Tang marah sekaligus geli. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya bersembunyi di sana dengan tenang. Ketika burung-burung pegar hampir terpanggang dan para prajurit siap makan, ia menarik busur tangisan malam dan menembak jatuh seorang prajurit yang bertugas berjaga. Para prajurit segera melarikan diri dengan panik, meninggalkan segalanya dan menyerbu ke dalam hutan. Semua orang berlarian. Su Tang berjalan dengan angkuh, duduk di atas batu, mengulurkan tangan untuk mengambil seekor burung pegar, menggigitnya, dan rasanya sangat lezat. Setidaknya jauh lebih enak daripada yang dimasaknya, Su Tang. Su Tang menggigitnya beberapa kali, lalu mengambil kantong anggur bekas dari samping, membuka sumbatnya, dan menghirupnya. Anggurnya lumayan, tapi, dilihat dari cara mereka berlari, mereka jelas beberapa tingkat di bawah kekuatan Baolan. Bagaimana mungkin mereka bisa tertukar? Sayang sekali dia lupa bertanya pada Baolan saat itu. Pada saat ini, si kecil yang bersembunyi dengan patuh di dada Su Tang tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan gugup. Kemudian,
Ia melihat kantong anggur di tangan Su Tang dan langsung berteriak, "Bu, Bu. Tidak ada bagian untukmu." "Diam," kata Su Tang dengan marah. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ia menggunakan kantong anggur untuk menyimpan buah beri untuk Little Bit, tetapi karena kecerobohannya, ada sisa anggur yang tertinggal di dalamnya. Setelah memakan buah beri itu, Little Bit menjadi kecanduan alkohol. Awalnya, Su Tang tidak menganggapnya serius, bahkan menganggapnya lucu. Ia bahkan sengaja memberi Little Bit anggur, yang akhirnya membuat Little Bit mabuk dan mengamuk. Tidak ada salahnya mabuk, tapi si kecil bersikeras bermain petak umpet dengannya, Su Tang. Dia punya sayap, jadi bagaimana mungkin Su Tang bisa menangkapnya? Dia hanya bisa murka. Sebenarnya, bermain petak umpet itu tidak masalah, tetapi si kecil memancing ular piton bercula satu dan akhirnya ditelan oleh ular piton bercula satu itu. Su Tang terpaksa bertarung mati-matian dengan ular piton bercula satu itu untuk menyelamatkan si kecil. Seperti kata pepatah, kemalangan bisa jadi berkah tersembunyi. Itulah pertarungan pertama Su Tang melawan binatang buas. Jika bukan karena Xiao Bitian, ia mungkin akan menghindari binatang buas hampir selama 6 bulan terakhir karena ia tidak tahu kekuatannya sendiri dan tidak berani mengambil risiko. Namun, hal itu kemudian menjadi hal yang biasa dan ia sering mengasah kemampuannya melalui pertarungan. "Aku hanya butuh sedikit saja," teriak si kecil. "Bahkan tidak sampai setengah teguk. Siapa bilang kau tidak menepati janjimu terakhir kali?" kata Su Tang sambil tersenyum. Setelah itu, ia mengangkat kantong anggur dan meneguk 7 atau 8 teguk berturut-turut. Ia juga sengaja mengecap bibirnya agar aroma anggurnya menghilang. Si kecil benar-benar gelisah, dan Anda bisa melihat dengan jelas matanya berputar-putar. Su Tang tidak berpengalaman dalam mendidik anak, jadi ia harus belajar dengan cara coba-coba. Pertama, ia berharap si kecil memiliki pengendalian diri yang kuat, yang sangat penting. Jadi, ketika si kecil menginginkan sesuatu, ia akan membicarakannya dengan si kecil. Misalnya, jika si kecil ingin minum beberapa teguk, ia tinggal menuangkan beberapa tetes ke daun, itu sudah cukup. Namun Su Tang tidak mau. Ia akan dengan murah hati meletakkan kantong anggur di sana dan membiarkan si kecil minum sebanyak yang ia mau. Jika si kecil kehilangan kendali atas keinginannya dan minum terlalu banyak, maka maaf, ia tidak hanya akan menghukumnya, tetapi ia juga akan sengaja mempersulitnya lain kali agar ia mengingat pelajarannya. "Bu, ada serangga di bawah colokan," teriak si kecil tiba-tiba. "Benarkah?" Su Tangman menjawab, lalu membalik gabus itu, dan tangan yang memegang kantong anggur sudah meremas mulut kantong anggur itu dengan erat. Benda kecil itu melesat secepat kilat dan langsung menuju kantong anggur. Sayangnya, Su Tang sudah bersiap untuk ini. Ia menggaruk mulut kantong anggur dengan putus asa untuk waktu yang lama, tetapi benda itu tidak bisa masuk. Su Tang meraih sayap si kecil dan menariknya keluar. "Bisakah kamu lebih kreatif dan menemukan beberapa ide? Sudah berapa kali kamu menggunakan trik tipuan ke timur dan menyerang dari barat ini?" Ini adalah langkah kedua Su Tang dalam kebijakan pendidikannya. Ia berharap si kecil akan semakin pintar, sehingga ia mendorong si kecil untuk menggunakan otaknya guna mengubah kekurangannya. Selama ia bisa menipu Su Tang, hukumannya tidak hanya akan dibatalkan, tetapi ia juga akan menerima hadiah tambahan. Saat ini, Su Tang belum menyadari orang aneh macam apa yang akan dibentuk oleh kebijakan pendidikannya terhadap Xiao Budian. Seperti kata pepatah, guk-guk yang putus asa akan melompati tembok. Lagi pula, Xiao Budian adalah kehidupan yang berada di puncak. Ia sering dipaksa untuk bersaing dengan Su Tang dalam hal kecerdasan dan keberanian sejak kecil. Ketika mentalitasnya terbentuk, akan menarik untuk ditonton. Su Tang memasukkan kantong anggur ke dalam tasnya dan makan beberapa potong ayam. Merasa sudah 80% kenyang, ia perlahan berdiri dan bergumam, sebenarnya, menjadi bandit itu cukup nyaman. Makan makanannya, minum minumannya, bahkan mengejarnya. Ada juga kesenangan dalam menindas orang. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Su Tang masih mengejar mereka. Tentu saja, ia akan memberi para prajurit waktu untuk beristirahat. Tujuannya bukan membasmi semua orang buta itu, melainkan menemukan kota itu. Ketika nyawa mereka terancam, mereka pasti akan mundur ke tempat yang aman. Ini sudah menjadi kodrat manusia. Namun, bagi para pejuang itu, beberapa hari terakhir adalah siksaan yang tak tertahankan. Mereka belum makan atau tidur nyenyak, dan begitu kekuatan mereka pulih, mereka harus melarikan diri demi keselamatan mereka. Hanya dalam beberapa hari, mereka tampak jauh lebih kurus, mata mereka merah. Berkali-kali, mereka mempertimbangkan untuk menyerah dan kembali melawan musuh. Bahkan kematian pun jauh lebih baik daripada melarikan diri. Namun, begitu jeritan memilukan itu terdengar lagi, atau mereka melihat rekan lain terbaring di genangan darah, keberanian mereka lenyap sepenuhnya, dan mereka mulai melarikan diri lagi. Hutan perlahan-lahan menipis, dan tanah berubah dari basah menjadi kering,
menandakan bahwa mereka sudah mendekati tepi Yunsuais. Saat berlari, para prajurit tiba-tiba melihat asap mengepul di depan mereka. Semangat mereka langsung bangkit, dan mereka menyerbu ke arah tempat asap mengepul itu. 7 prajurit sedang mendirikan kemah sementara di tempat yang terlindung. Ada 3 pria dan 4 wanita, semuanya masih muda. Berkemah di tempat ini juga menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat biasa saja. Mereka yang cukup percaya diri pasti akan menyelami lebih dalam. Risiko tinggi tentu saja berarti imbalan tinggi. Tolong, tolong, pria besar yang memimpin itu tersandung. Para prajurit di perkemahan terkejut dan langsung waspada. Ketika mereka melihat pria besar itu dengan jelas, salah satu dari mereka berteriak kaget, "Saudara Tian. Apa yang kau lakukan?" Pria besar itu mengerang dalam hati. Ia mengenali pihak lawan dan mengira akan melihat bala bantuan yang kuat, tetapi ia justru bertemu dengan para pemula yang tak berguna ini. Ia berhenti berteriak dan mengabaikan pihak lawan, terhuyung-huyung mendekat. Wus, wus. 2 aliran energi datang menyerbu, dan 2 prajurit yang tertinggal terkoyak oleh angin kencang di tempat, dan darah menyembur keluar seperti kembang api. Prajurit yang tersisa segera mempercepat lajunya, menyerbu perkemahan satu demi satu dan terus maju. Para pemula juga ketakutan. Beberapa berteriak untuk melarikan diri, sementara yang lain pergi mengemasi barang-barang mereka. Di tengah kekacauan itu, sesosok melompat keluar dari hutan dan melangkah menuju perkemahan. Sosok itu adalah Su Tang. Beberapa prajurit baru segera mengambil posisi, siap menghadapi musuh, tetapi Su Tang mengabaikan mereka dan berjalan menuju kedua mayat itu terlebih dahulu. Ia dengan santai menggeledah mayat-mayat itu, mengeluarkan beberapa koin emas, memasukkannya ke dalam saku, lalu berjalan menuju perkemahan. Jelaslah bahwa musuh kuat dan kami lemah, jadi para pemula tidak berani menyerang dengan gegabah, tetapi hanya mengarahkan senjata mereka ke Su Tang. Su Tang menghampiri sebuah bungkusan, membukanya dalam beberapa detik, dan mulai mencari. Seorang pemanah wanita yang bersembunyi di baliknya tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Itu punyaku." Su Tang berbalik dan menyeringai, dan pemanah wanita itu segera menarik kepalanya. Su Tang tahu ia telah melakukan kesalahan dan hendak memeriksa tas-tas lainnya ketika tiba-tiba ia melihat sebuah cermin bundar kecil. Ia mengambilnya dan memandang dirinya di dalamnya, sedikit tertegun. Meskipun ia, Su Tang, tidak bisa dikatakan sangat tampan atau ramah, ia tetap cukup energik. Bagaimana ia bisa menjadi seburuk itu? Dengan janggut lebat, pantas saja Bao Lan memanggilnya senior. "Bu, aku mau," teriak si kecil dalam hatinya. "Oh," jawab Su Tang, sambil memasukkan cermin bundar kecil itu ke sakunya, lalu mulai menggeledah tas-tas lainnya. Para pemula saling berpandangan, tak bisa berkata-kata. Perilaku ini terlalu biadab. Namun, situasi lebih kuat dari mereka, jadi mereka tak berani berkata apa-apa. Su Tang menemukan satu set pakaian ketat dari sebuah buntalan, membandingkannya sebentar, dan merasa pakaiannya hampir pas. Ia merobek kulit binatang di tubuhnya, melepaskan ikatan pedang terbang dan bungkusan di punggungnya, lalu meletakkannya di tanah. Cahaya yang dipancarkan pedang terbang membuat para pemula terkesiap serempak. Su Tang menanggalkan semua pakaiannya yang pang camping. Tindakannya membuat para pemula merasa tidak nyaman. Para prajurit wanita meringkuk di belakang rekan-rekan mereka. Apa yang dipikirkannya dengan melepas pakaiannya di tempat antah berantah? Namun, ekspresi beberapa prajurit pria agak rumit, karena bentuk tubuh Su Tang yang sempurna. Ototnya tidak kuat, tetapi kencang dan kuat, dengan kecantikan yang sangat ramping. Ia memiliki bahu beruang dan punggung harimau, tetapi pinggang tawon, memberikan kesan lincah. Su Tang mengenakan setelan bersih dan mengerutkan kening, agak ketat. Pemilik pakaian itu tak dapat menahan senyum dan berpikir, apakah menurutmu semua orang punya tubuh berotot seperti milikmu? Su Tang menemukan satu set pakaian lain, membungkus pedang terbang itu dengan pakaian itu untuk menutupi kecemerlangannya, lalu menyandarkan pedang terbang itu di punggungnya. Ia merasa akan segera meninggalkan Yunsuais, jadi wajar saja ia harus melakukan beberapa persiapan. Kemudian, Su Tang mengeluarkan segenggam koin emas, yang baru saja dirampasnya, dan melemparkannya ke tanah. Aku akan membeli 2 set pakaian ini dan cermin. Para pemula menghela napas lega. Karena ada pertukaran, pasti ada aturan. Nyawa mereka tidak akan dirugikan secara sembrono. Prajurit terdepan buru-buru memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk meletakkan senjata mereka dan berkata sambil tersenyum, "Senior, pakaian dan cermin ini tidak terlalu berharga. Ini, agak terlalu mahal. Aku akan membelikanmu berita secara gratis," kata Su Tang. "Berita apa? Di mana jalan ini?" tanya Su Tang, jarinya menunjuk ke arah para prajurit melarikan diri. "Itu Bamian Cheng," jawab prajurit terdepan dengan hormat. "Berapa mil lagi yang harus ditempuh?" "Sekitar 80 atau 90 mil. Terima kasih." Su Tang mengangguk dan melangkah maju.
Su Tang sangat senang karena ia akan segera kembali ke masyarakat normal. Ketika ia berjalan melewati mereka, ia melihat ekspresi gugup para pemula. Ia ingin bercanda dan tiba-tiba berteriak, "Ha!" Para pemula langsung menjadi kacau balau. Ada yang berteriak-teriak, ada yang mengambil senjata, dan ada pula yang berbalik dan berlari. Su Tang tertawa terbahak-bahak, bergegas masuk ke hutan dalam 2 langkah, dan menghilang dalam sekejap. Prajurit terkemuka tersenyum kecut, sementara seorang prajurit wanita berkata dengan marah, "Senior macam apa dia? Dia hanya ingin menakut-nakuti orang. Lebih baik menakutimu daripada membasmimu," kata seorang prajurit pria, matanya tertuju pada mayat yang tak jauh darinya. Saudara Tian dan yang lainnya pasti telah melakukan sesuatu yang membuat senior itu marah, kata prajurit terkemuka itu dengan lembut. Mereka pantas mendapatkannya. Bukankah mereka sudah cukup menindas orang? Kata pejuang wanita lainnya. Apapun yang terjadi, kita harus berterima kasih kepada senior itu. Sekalipun kita gagal menyelesaikan tugas kali ini, uang kita sudah hampir cukup, kata prajurit terdepan. Setelah itu, ia berjalan mendekat dan dengan hati-hati memungut koin-koin emas yang jatuh ke tanah satu persatu. Sasaran Su Tang masih berlari dengan putus asa. Ketika mereka berada lebih dari 50 mil jauhnya dari kota Bamian, hanya tersisa 3 orang. Jika mereka bertahan lebih lama, mereka seharusnya bisa mendapatkan perlindungan jika lari kembali ke kota Bamian, tetapi mereka benar-benar tidak bisa lari lagi. Lagi pula, Su Tang sudah lama tidak menembakkan panah, dan sepertinya jaraknya semakin jauh. Pria besar itu menemukan gubuk jerami kosong di pinggir jalan. Mereka tidak punya tenaga untuk mencari makanan. Mereka hanya menggali beberapa kentang liar dari rerumputan, membuat api unggun, dan tertidur. Di malam hari, pria besar itu tiba-tiba terbangun oleh suara. Ia tiba-tiba duduk dan melihat Su Tang duduk di dekat api unggun, memakan kentang liar panggang yang mereka lemparkan ke dalam api. Kemudian ia mencari kedua temannya, keduanya terbaring di genangan darah. Sosok seukuran ibu jari dengan sepasang sayap putih bercorak emas sedang mencoba mencicipi ubi liar. Su Tang bertanya sambil tersenyum, "Enak?" Rasanya tidak enak. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Akan ada lebih banyak makanan lezat saat kita kembali ke kota, kata Su Tang. "Bu, aku mau minum anggur," teriak lelaki kecil itu dengan nada riang. Baiklah, kali ini Su Tang setuju. Pria besar itu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang berasal dari lubuk jiwanya. Pihak lain jelas tahu bahwa ia sudah bangun, tetapi ia tetap bersikap seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Seolah-olah pihak lain itu tidak pernah menganggapnya sebagai manusia dari awal hingga akhir, melainkan sebagai semut yang bisa diinjak-injak kapan saja. "Senior, apa perlu membasmi mereka semua seperti ini?" kata pria besar itu dengan suara serak. Ia tahu itu mustahil, tetapi ia tetap mencobanya dengan harapan terakhir. "Jika kau gagal membasmi ular itu, kau akan menderita karenanya." Su Tang tersenyum lalu menghunus pedang Taiso. Pria besar itu meraung seperti harimau dan mengambil pedang berat di bawahnya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada Su Tang, tetapi ia lupa untuk waspada terhadap pria kecil itu. Pada saat ini, 2 benda hitam melesat dari samping seperti kilat dan mengenai matanya, membuat dunianya gelap. Ternyata itu adalah kulit ubi jalar yang telah dikupas. Kulit ubi itu masih terasa panas membara, dan pria besar itu kesakitan luar biasa. Ia mengayunkan pedangnya yang berat dan mengulurkan tangan untuk menyeka matanya, tetapi tiba-tiba ia merasakan dingin di dadanya. Tubuhnya tak lagi terkendali dan ia pun jatuh terduduk. 80.